Bab 2556, kamu adalah juru selamat, subscribe Penatua. Penjelajahan lanjutan Hansen di area inti bebas dari perselisihan. Meskipun banyak orang berusaha mengikutinya, tidak satupun dari mereka mencari masalah. Namun, itulah yang membuat Hansen depresi. Bahkan para demon pun tidak datang untuk memulai perkelahian. Hansen menginginkan lebih dari demon doll itu, dan dia tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk mendapatkannya. Keesokan harinya, Hansen memutuskan untuk melepaskan Autumn Won. Dia tidak benar-benar membutuhkan orang lain untuk menarik becak untuknya, dan jika demon tidak akan datang, tidak ada gunanya melakukan semua ini. Saudara Win, kamu telah memenuhi janjimu. Kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Autumn Win sebenarnya cukup bagus, jadi Hansen tidak ingin terlalu mengganggunya. Setelah Autumn Win mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak, karena aku kalah, aku harus mempertahankan akhir dari kesepakatan aku. Petik 2. Kamu sudah melakukannya sepanjang hari. Itu sudah cukup, jawab Hansen dengan kaget. 1 hari tidak cukup, kata Autumn Win. Aku harus membantu kamu dan kedua wanita ini setidaknya selama 1 tahun. Tidak, 10 tahun. Senang sekali bisa membantu kalian bertiga. Petik 2. Ji Yang Seng sangat marah, dan dia berpikir, kamu sangat bodoh. Mengapa kamu ingin menjadi tukang becak? Petik 2. Hansen memandang Autumn Win dan berkata tanpa emosi, kita tidak membutuhkan becak ini lagi. Kamu boleh pergi. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Petik 2. Autumn Win masih belum terlihat ingin pergi. Dia berkata, bahkan jika kamu tidak membutuhkan becak, pasti ada beberapa layanan lain yang bisa aku lakukan untuk kamu. Aku bisa berburu xenogenik dan memasak dengan baik. Biarkan aku bekerja untukmu. Petik 2. Pergi saja selagi kami membiarkanmu hidup. Berhenti bicara omong kosong. Elysian Moon berkata dengan kesal. Autumn Win menghela nafas dan berkata, jika kamu memaksaku pergi, maka aku akan melakukannya. Aku harap aku bisa bertemu kamu berdua lagi suatu hari nanti. Petik 2. Setelah itu, Autumn Win menjatuhkan talinya dan pergi. Dia terus menoleh ke belakang saat dia pergi seolah dia tidak ingin pergi. Orang-orang akan mengira bahwa menjadi anak becak adalah liburan yang mewah baginya, bukan tugas berat yang harus dia lakukan. Autumn Win ini akan melakukan apa saja untuk gadis-gadis cantik. Pemain yang hebat. Hansen tertawa. Dia tahu bahwa Autumn Win hanya ada untuk Elysian Moon dan Gu Qingcheng. Setelah Autumn Win pergi, Ji Yang Seng melihat Hansen menatapnya. Dia berpikir, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi sekarang. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan tarik becak kita, kata Hansen dengan tatapan kejam. Ji Yang Seng sangat marah. Dia ingin menamparkan Hansen lebih dari beberapa kali, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menarik kereta. Di sudut jauh dunia yang gelap, cahaya redup bersinar di tengah reruntuhan tua sebuah istana. Kucing tua, apa kau yakin pemimpin sekret kecil bisa pergi ke cagar alam sekarang? Bibi Mei bertanya, melihat ke-9 kucing kehidupan. Kucing tua, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika sesuatu terjadi pada pemimpin sekret kecil, aku akan membunuhmu, Herring tua berkata pada kucing tua dengan tatapan yang menakutkan. Kucing tua tertawa. Jangan khawatir, aku tidak salah tentang ini. Pemimpin sekret kecil akan menjadi kelas raja. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk mendapatkan gen di tempat perlindungan. Jika dia mencapai kelas raja, roda penggerak dirinya akan lengkap. Kemudian, akan terlambat baginya untuk mendapatkan gen yang dia butuhkan. Dia harus mengatur ulang gen tubuhnya sebelum menjadi kelas raja, lalu dia bisa menggunakan self-cogwheel untuk menjadi kelas raja. Petik 2. Tapi pemimpin sekret kecil sudah menjadi duke. Apakah kamu yakin aman baginya untuk pergi ke cagar alam? Bibi Mei bertanya. Orang lain mungkin tidak berjalan dengan baik, tapi pemimpin sekret kecil tidak akan mendapat masalah. Kucing tua berhenti dan kemudian berkata, jangan khawatir. Aku akan mengikuti di belakang pemimpin sekret kecil. Aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Petik 2. Kamu lebih baik menjaganya. Jika tidak, Bibi Mei mendengus dingin. Orang-orang menakutkan itu mengucapkan selamat tinggal pada Little Flower. Tidak lama kemudian, seorang pria dan seekor kucing membawa lentera saat mereka meninggalkan reruntuhan. Mereka berkelana ke dalam kegelapan. Kucing tua, aku ingin melihat ibuku, kata Little Flower kepada kucing tua. Dia memegang lentera saat dia berjalan. Tentu saja, kamu sekarang bisa pergi kemana saja, tapi kamu harus tahu bahwa ibumu sangat menyayangimu. Ketika kamu kembali, dia akan ingin menahan kamu dan tidak mengizinkan kamu pergi kemanapun. Tapi dunia ini akan berakhir, dan ketika itu terjadi, ibu, keluarga, dan teman-temanmu semuanya akan mati. Jika kamu tidak naik level dan menyelamatkan semua keberadaan, maka ibu dan ayah kamu akan meninggalkan kamu. Bahkan adik perempuanmu yang manis akan mati. Kamu melihat videonya, kan? Apakah kamu benar-benar ingin mereka dibunuh? Kata kucing tua. Hanya aku yang bisa menyelamatkan dunia. Apakah tidak ada cara lain? Little Flower bertanya, menatap kucing tua. Ya, kamu adalah penyelamat dunia ini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan semua orang, si kucing tua menjawab dengan serius. Baik, kita akan pergi ke tempat suci.
Aku tidak akan membiarkan orang tua atau saudara perempuan aku terluka. Aku akan menyelamatkan dunia. Wajah Little Flower tampak yakin akan hal ini. Iya, seperti itu. Selamatkan dunia, dan kemudian kamu bisa bersama keluarga kamu, kata si kucing tua dengan anggukan dan kedipan. Berdiri di tempat suci dewa pertama, Tang Ming dengan senang hati mencengkeram pisaunya dan bergegas maju. Dia menuju ke ladang, ingin membunuh makhluk. Dia baru saja berusia 16 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia berada di cagar alam, tetapi yang aneh adalah, tempat penampungan yang dia tinggali kosong. Dia satu-satunya orang di sana. Itu tidak masalah bagi Tang Minger. Dia memiliki kepribadian positif keluarga Tang, dan dia percaya diri dengan kemampuannya. Dia tidak peduli jika tidak ada orang di sana. Dia hanya ingin membunuh makhluk dengan cepat. Setelah berlari beberapa saat, dia melihat dua makhluk berlari melintasi ladang. Tang Ming senang tentang ini. Dia berlari ke arah mereka dengan pisau baja Z miliknya. Tapi ketika Tang Ming mendekat, dia menjadi ketakutan. Kedua makhluk itu adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan seekor binatang yang menyerupai kucing. Bocah itu memiliki bibir merah dan gigi putih. Dia cantik, dan dia tampak seperti manusia. Namun, orang tidak bisa masuk ke tempat suci sampai mereka berusia 16 tahun. Jika mereka masuk sebelum ulang tahun ke-16, tubuh mereka akan rusak. Dengan pemikiran tersebut, dia tidak mungkin menjadi manusia. Apakah kamu manusia atau apa? Tang Minger bertanya, mengangkat pisaunya saat dia mendekati bocah itu. Aku manusia, kamu juga manusia, kan, kakak? Little Flower memandang Tang Minger dengan rasa ingin tahu. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat manusia lain. Tang Ming merasa lega mendengar dia adalah manusia, tapi dia tidak berpikir itu benar. Dia mengeluarkan pisaunya dan mengarahkannya ke Little Flower. Dia berkata, jangan berbohong padaku. Manusia hanya bisa memasuki cagar alam ketika mereka berusia 16 tahun. Kamu sangat kecil. Bagaimana kamu memasuki tempat suci sebelum itu? Petik 2. Little Flower hendak menanggapi ketika dia mendengar sesuatu merobek jalan keluar dari tanah. Rumput dan tanah mengucur, dan kelabang sepanjang 10 meter keluar dari tanah. Itu akan menyerang Tang Minger dan Little Flower. Lari. Wajah Tang Ming menjadi pucat. Dia mengambil Little Flower dan berlari menuju tempat perlindungannya. Sebelum dia memasuki cagar alam, dia telah membaca tentang makhluk yang hidup di sana. Dia segera tahu bahwa ini adalah kelabang iblis darah suci. Dia baru saja memasuki cagar alam, jadi dia tidak bisa mengalahkannya. Bab 2557, Putra Keluarga Han. Tang Minger baru saja memasuki kuil, dan meskipun seni genonya tidak buruk, gennya belum diperkuat. Dia lemah, dan dia tidak bisa berlari lebih cepat dari kelabang iblis raksasa. Kelabang itu menyusul dalam beberapa detik. Tang Ming memegang Little Flower saat dia kabur, tapi langit tiba-tiba menjadi gelap. Bayangan besar jatuh di atas tanah. Tanpa melihat ke atas, dia tahu mulut kelabang iblis raksasa itu menganga di atas kepala mereka. Kenapa aku seburuk ini? Apakah Tuhan iri pada orang pintar atau semacamnya? Atau karena aku, Tang Minger, terlalu pintar? Tang Ming berpikir sendiri. Dapat dikatakan bahwa wataknya suram, dan itu bisa dikatakan enteng. Tang Minger masih menarik tangan Little Flower saat dia berlari. Melihat mulut terbuka kelabang iblis raksasa mendekat di belakangnya, dia melempar Little Flower ke depan. Lari, dia berteriak. Melihat mulut menakutkan itu semakin dekat, Tang Ming merasa dia akan larut dalam ketakutan. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis di bawah umur. Dia terlihat seperti Tang Zhenliu, tetapi dia belum pernah mengalami pengalaman mendekati kematian sebelumnya. Jadi, dia takut. Melihat mulut kelabang iblis raksasa akan memakannya, penglihatan Tang Ming menjadi kabur. Kemudian, dia melihat kepala kelabang iblis raksasa menghantam tanah di dekatnya. Tanah dan rumput menyembur kemana-mana. Kepala makhluk itu berada di dalam kawah, dan anak laki-laki dengan bibir merah dan gigi putih itu berdiri di atas tubuh makhluk itu. Mata Tang Ming terbuka lebar. Dia menatap anak laki-laki itu di atas kepala kelabang iblis raksasa. Itu adalah anak laki-laki yang dibawanya beberapa saat sebelumnya. Kakak, kamu baik-baik saja. Han Little Flower berjalan ke Tang Minger, tampak khawatir. Tang Ming tidak tahu bagaimana menenangkan diri. Dia hanya menatap Han Little Flower dengan sangat terkejut. Tidak ada tanggapan lain yang terlintas dalam pikiran. Dia tidak percaya anak laki-laki ini, yang terlihat beberapa tahun lebih muda dari dirinya, berdiri di atas kelabang iblis darah suci raksasa. Dia membuatnya terlihat sangat mudah. Kakak, ada apa? Han Little Flower melihat bahwa Tang Ming telah membeku. Dia pikir dia terluka. Dia meletakkan tangan di dahinya, bersiap untuk menyuntikkan tenaga ke tubuhnya dan melihat di mana dia mungkin terluka. Ledakan. Saat ini terjadi, kelabang iblis raksasa berjuang untuk menarik kepalanya keluar dari tanah. Tang Minger ketakutan lagi. Dia jatuh kembali. Kamu menakuti kakak. Pergi minta maaf. Han Little Flower berbalik dan memelototi iblis kelabang raksasa. Tubuh kelabang iblis raksasa menggigil dan bergetar. Saat Tang Ming menyaksikan dengan mata tidak percaya, kelabang iblis raksasa itu menurunkan tubuhnya. Itu terus mengangguk ke arah Tang Minger seolah-olah itu memohon pengampunan. Ini, apa yang terjadi? Apakah aku sedang bermimpi? Apakah ini benar-benar makhluk berdarah suci yang dikenal sebagai kelabang iblis raksasa? Tang Minger membeku.
Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Han Little Flower berlari di depan Tang Minger lagi dan meletakkan tangannya di dahinya. Wajah Tang Ming memerah. Dia mundur dan menatapnya. Kamu siapa? Tidak, apakah kamu manusia? Mengapa kelabang iblis mendengarkan kamu? Petik 2. Nama aku Han Little Flower, dan aku manusia. Bukankah aku sudah memberitahumu ini? Dia menunjuk ke labang iblis raksasa dan berkata, dia tidak bisa mengalahkan aku. Tentu saja dia mendengarkan aku. Petik 2. Han Little Flower, nama keluarga kamu adalah Han. Apakah kamu berhubungan dengan Paman Hansen? Tang Minger dengan cepat bertanya. Aku putranya. Pernahkah kamu melihat ayahku? Setelah mendengar nama ayahnya diucapkan, Little Flower menjadi sangat bahagia. Kamu anak Paman Han. Dalam hal ini, tidak heran kamu bisa melakukan ini. Kakekku berkata apapun bisa terjadi pada keluarga Han, dan itu karena keluarga Han sangat aneh. Mata Tang Ming membelalak saat dia berkata, aku tidak percaya kata-kata kakekku. Aku pikir aku jenius, tetapi kamu masih sangat muda dan sudah sekuat ini. Apa yang dia katakan pasti benar. Petik 2. Kakak, mau kemana? Aku akan membawamu ke tempat tujuanmu, kata Han Little Flower. Bawa aku. Bagaimana kamu akan membawa aku? Tang Minger bertanya. Han Little Flower memegang tangan Tang Ming. Dia membimbingnya ke kepala kelabang iblis. Kemudian, dia mengeluarkan selimut dari tasnya. Dia meminta Tang Minger untuk duduk di atasnya. Dia membawakan beberapa buah untuknya. Saat matahari terbenam, kelabang iblis raksasa berlari melintasi ladang. Di atasnya ada seorang anak laki-laki dan seorang wanita muda. Kelabang iblis itu berlari cepat, tetapi dengan hati-hati mempertahankan stabilitasnya untuk menghindari gangguan pada dua orang yang dibawanya. Sepertinya dia kesulitan untuk melakukan itu. Jika kelabang iblis bisa berbicara, itu mungkin akan menangis sesuatu seperti, wah. Mengapa aku sangat tidak beruntung? Petik 2. Hansen menelan gen xenogenik kelas raja lainnya. Dia memiliki 100 gen xenogenik kelas raja. Aku ingin tahu seberapa cepat aku bisa menjadi setengah dewa, Hansen bergumam pada dirinya sendiri. Dia ingin meningkatkan area dongsuannya. Pada saat yang sama, di area inti, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia bergantung pada Konsume dan Big Destroyer untuk memakan gen King Xenogeneik miliknya. Area dongsuannya telah mencapai tingkat ke-9. Dia hanya membutuhkan satu peringkat lagi untuk melampaui kelas raja dan menjadi makhluk setengah dewa. Sayangnya, Hansen kecewa. Meskipun memiliki 100 gen raja, area dongsuannya menolak untuk naik level. Sepertinya aku membutuhkan kekuatanku untuk menembus tingkat ke-9 dan mengembalikan semuanya menjadi satu untuk menjadi setengah dewa. Hansen sudah menduga ini mungkin terjadi. Mengesampingkan kekecewaannya, dia menggunakan 100 gen xenogenik raja itu untuk menaikkan level Jadeskin. Saat ini, Hansen terlihat sangat kesal. Tingkat di mana dia mengonsumsi gennya yang terkumpul jauh melebihi kecepatan di mana dia mampu berburu lebih banyak makhluk dan mengisi kembali persediaannya. Cadangannya habis. Area inti memiliki banyak xenogenik raja, tetapi tempat itu begitu besar sehingga butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan antar tujuan. Butuh beberapa hari baginya untuk menemukan satu raja xenogenik. Untuk raja biasa, itu mungkin waktu yang tepat. Tapi untuk seseorang seperti Hansen, itu tidak cukup cepat. Dia membutuhkan jalan pintas. Tidak, aku harus menemukan lebih banyak gen raja xenogenik, pikir Hansen dalam hati. Dan saat dia berbicara pada dirinya sendiri, pikirannya mulai mengobrak-abrik banyak ide berbeda yang memungkinkan dia mengumpulkan banyak sekali gen raja xenogenik sekaligus. Cara tercepat adalah berburu dewa dengan Dragon One atau orang lain lagi. Tapi jika memang ada makhluk dewa, Hansen lebih suka membunuhnya sendiri. Membantu orang lain akan sia-sia. Saat Hansen memikirkan secara mendalam tentang masalah ini, seseorang datang dengan cepat. Orang itu bergerak di depannya untuk menghalangi jalannya. Bar. Ketika Hansen melihat Bar, dia tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dia tidak takut, dia hanya mengira pria itu menyebalkan. Hansen, aku akan memberikannya langsung untukmu. Aku ingin kamu memberkati aku. Aku bisa memberikan apapun yang diinginkan hati kamu sebagai imbalan untuk ini, kata Bar, setelah berhenti di depannya. Baik, bagaimana dengan 2000 gen King Xenogeneik? Hansen menyarankan, menatap Bar. Bar tercengang. 2000 gen Xenogenik Raja adalah jumlah yang besar. Bab 2558, Berkat Mahal, Subscribe Penatua. 2000 gen Raja Xenogenik. Mengapa kamu tidak merampok seseorang saja? Ji Yang Seng sedang berpikir. Orang-orang kelas raja biasa tidak akan memiliki tabungan sebanyak itu. Bahkan setengah dewa tidak akan memiliki banyak gen Xenogenik Raja dalam penyimpanan. Rupanya, Bar juga bukan orang yang memiliki gen Xenogenik dalam jumlah yang luar biasa. Jadi, wajahnya terlihat sangat suram. Dengan kepribadiannya yang seperti itu, dia tidak akan memiliki banyak kekayaan. Meskipun dia bisa membunuh Xenogenik, dia tidak akan menimbun gen mereka. Bahkan jika dia ingin meminjamnya, dia mungkin tidak bisa. Dia tidak punya teman. Satu-satunya teman sejatinya adalah Herober, tapi kecil kemungkinan Herober harus berpisah sebanyak itu. Tentu, tunggu sampai aku mengumpulkan gen Xenogenik. Ketika aku memiliki apa yang kamu minta, aku akan mencari kamu lagi, kata Bar. Kemudian,
dia membuka aula area inti dan pergi. Hansen tidak terlalu khawatir tentang ini. 2000 gen xenogenik raja adalah jumlah yang besar. Jika sebagian besar raja tidak dapat menarik banyak dari penyimpanan, sangat diragukan bahwa Bar akan mampu melakukannya. Tapi Hansen telah menetapkan harga ini untuk membuat standar bagi orang-orang yang mengawasinya. Jika orang lain mendengar harganya dan menawarkan 2000 gen, maka dia tidak keberatan mengerahkan sedikit upaya untuk memberkati mereka sebagai gantinya. Jika dia memiliki 2000 gen King Xenogenik, dengan sedikit tambahan yang dia terima melalui berburu, dia akan memiliki cukup untuk meningkatkan 3 area berbeda ke tingkat ke-9. Dia gila, 2000 gen raja. Dapatkah berkatnya benar-benar membawa orang ke tingkat dewa? Seorang demon mengejek setelah mendengar berita ini. Orang lain yang pernah mendengar percakapan Hansen dengan Bar memikirkan hal yang sama. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa Hansen bisa membuat orang lain menjadi dewa. Mereka mengira sesuatu yang istimewa pasti terjadi pada Lando pada saat yang sama, atau mungkin semacam harta karun khusus digunakan. Mungkin dia memanfaatkan kekuatan yang tidak diketahui di bagian alam semesta itu. Tidak mungkin hanya kekuatan Hansen yang memberi Lando dorongan terakhir. Tentu saja, mereka menerima fakta bahwa kekuatan Hansen memiliki semacam efek. Tetapi mereka tidak berpikir itu satu-satunya alasan Lando menjadi dewa. 2000 gen xenogenik kelas raja. Itu uang mudah. Aku akan memberkati seseorang untuk 1000, Vader setengah dewa menggerutu pada dirinya sendiri dengan muka jijik. Ketika paman keempat dari Extreme King, Meng Lai mendengar ini, dia mengerutkan kening. Paman keenam angkat bicara, berkata, Hansen ini terlalu rakus. 2000 gen King Xenogenik. Bahkan tidak mendewakan orang seperti kamu dan aku bisa mendapatkan sebanyak itu. Petik 2. Jika dia benar-benar bisa membuat seseorang menjadi dewa, 2000 gen kelas raja bukanlah apa-apa, jawab Meng Lai. Bagaimana mungkin? Jika ini berhasil, lalu mengapa kita harus bersusah payah berlatih? Mengapa kita tidak mengantri saja dan menunggu berkahnya? Paman keenam bertanya dengan ekspresi cibiran. Tidak ada yang percaya Bar akan memberikan Hansen 2000 gen xenogenik raja untuk berkah. Bahkan Hansen sendiri tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Beberapa demon terbang agak jauh dari Hansen dan berteriak, Hansen, 2000 gen xenogenik kelas raja terlalu mahal. Bisakah kita menawar? Kami dapat membayar 1000 gen xenogenik raja untuk memberkati Tuan Ji. Petik 2. Tidak, tapi jika kamu ingin membebaskannya, kamu harus membayar aku 500 gen xenogenik kelas raja, kata Hansen sambil menunjuk ke Ji Yang Seng. Ji Yang Seng senang mendengar ini. Dia ingin demon lain membayar tebusan gen xenogenik sehingga dia tidak perlu menarik becak lagi. Bagaimana dengan berkatnya? Demon yang bernegosiasi bertanya dengan bingung. 500 orang untuk dibebaskan. 2000 untuk berkah. Tidak ada diskon, kata Hansen sederhana. Itu terlalu mahal. Kami tidak bisa membawakanmu sebanyak itu gen xenogenik, kata demon dengan ragu-ragu. Ketika aku mengatakan 2000, aku memberi kamu diskon 50%. Nanti, tidak akan semurah ini, Hansen memperingatkan. Raja Demon, ketika dia mendengar Hansen, mengerti bahwa harga tidak akan turun. Aku tidak membutuhkan berkat, biarkan aku pergi, Ji Yang Seng dengan cepat berkata. Dia tidak berpikir berkah Hansen akan membuatnya menjadi dewa. 2000 gen xenogenik raja bisa dibilang perampokan siang hari. Demon yang bernegosiasi berbicara untuk beberapa saat lagi, dan mereka akhirnya lebih memilih membayar 500 gen xenogenik kelas raja untuk kebebasan Ji Yang Seng. Kamu tidak ingin aku memberkati kamu. 2000 adalah jumlah yang kecil. Jika kamu melewatkan kesempatan ini sekarang, tidak akan ada yang lebih murah untuk kamu nanti. Hansen tersenyum pada Ji Yang Seng. Tidak ada yang akan membayarmu 2000 gen xenogenik kelas raja untuk berkahmu, kata Ji Yang Seng. Lalu dia berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin melihat Hansen lagi. Hansen melirik tumpukan gen xenogenik kelas raja yang baru saja diberikan demon kepadanya. Dia pikir ini adalah usaha bisnis yang bagus. Jika dia tidak bisa mendapatkan lagi gen xenogenik kelas raja untuk berkah, dia selalu bisa tawar-menawar dengan Extreme King menggunakan Bai Wuchang. Jika dia menjual pangeran kembali ke Extreme King, itu akan menjadi tebusan yang bagus. Tapi dia pikir Extreme King tidak akan membayar secepat demon. Extreme King adalah salah satu dari 3 ras teratas di alam semesta Geno. Mereka harus menjaga reputasinya, jadi ada kemungkinan mereka tidak bersedia membayar uang tebusan demi keselamatan rakyat mereka. Tidak ada orang yang menarik becak lagi, jadi Hansen mengembalikannya ke Destiny's Tower. Asalnya dari aliansi, dia terbang ke depan bersama Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Gu Qingcheng bisa terbang di atas pedangnya, sementara Elysian Moon menggunakan payungnya untuk mengapung. Itu terlihat sangat indah. Hansen harus terbang sendiri. Dia punya senjata, tapi dia pikir itu tidak akan terlihat keren jika dia terbang di atas peluncur roket atau senapan sniper. Jadi, dia menyerah pada ide itu dan terbang sendiri. Setelah terbang selama setengah hari tanpa melihat satupun inti xenogenik, dia tiba-tiba melihat sesuatu terbang dengan gila-gilaan di luar angkasa setelah dia. Dia melihat lebih dekat dan memperhatikan bahwa itu adalah Bar. Hansen, aku telah menyiapkan 2000 gen xenogenik kelas raja untukmu. Kapan kamu bisa mulai memberkati aku? Bar berteriak,
Langsung ke intinya. Kamu benar-benar ingin aku memberkatimu. Hansen memandang Bar dengan kaget. Jika tidak, mengapa aku datang mencarimu? Kapan kamu bisa mulai? Bar tampak tidak sabar. Bayar aku dulu, lalu aku akan memberkatimu. Ketika 2000 gen King Xenogeneik telah tiba, aku akan memulai prosesnya. Hansen berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan dengan berkata, tapi berkah hanyalah berkah. Aku tidak dapat menjamin bahwa kamu akan menjadi dewa. Itu semua tergantung pada potensi gen kamu. Petik 2. Tidak apa-apa, selama ada kesempatan. Tunggu di sini, dan aku akan mengambil gen Xenogenik, kata Bar, lalu dia meninggalkan area inti. Ketika dia kembali, dia sedang membawa gunung gen Xenogenik kelas raja di belakangnya. Banyak orang kelas raja menonton Hansen. Mereka membeku ketika mereka melihat gunung gen Xenogenik kelas raja. Berita tentang Bar mengirimkan 2000 gen Xenogenik kelas raja ke Hansen dengan imbalan berkah yang tersebar di seluruh alam semesta. Apakah Bar gila? 2000 gen Xenogenik kelas raja untuk berkah Hansen. Bukankah itu pemborosan besar? Petik 2. Tidak mungkin Bar memiliki gen Xenogenik kelas raja sebanyak itu. Ini pasti diberikan kepadanya oleh bos dari Destroyed. Petik 2. Destroyed benar-benar menginginkan dewa, bukan? Mereka bersedia membayar begitu banyak gen Xenogenik kelas raja untuk upacara konyol ini. Petik 2. Banyak orang kelas raja mendekat untuk menonton. Mereka ingin melihat bagaimana berkat yang diberikan Bar. Banyak orang yang sudah menyiapkan peralatan syuting. Mereka mengalirkan gambar kembali ke orang-orang mereka. Bab 2559, Blessing Bar. Bisakah kita memulai proses pemberkatan sekarang? Bar berdiri di atas tumpukan besar gen Xenogenik kelas raja saat dia berbicara. Tentu, tunggu sebentar, ini akan segera dimulai. Izinkan aku memindahkan gen Xenogenik ini ke penyimpanan dulu. Hansen membawa gen Xenogenik ke dalam aula area intinya, lalu menempatkan semuanya di dalam Destiny's Tower. Kemudian, dia kembali ke area inti. Ayo mulai sekarang, kata Hansen sambil berjalan di depan Bar. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ingin aku memberkati kamu? Hansen tidak begitu memahami ini. Dia tahu bahwa Bar tidak kekurangan kemauan, dan itu aneh bahwa pria itu tiba-tiba sangat membutuhkan berkah. Dengan kepribadian Bar seperti itu, sepertinya itu sedikit keluar dari karakter. Ada seseorang yang ingin aku kalahkan. Tetapi jika aku ingin menyelesaikan tugas itu, aku akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Aku membutuhkan kekuatan itu, dan aku membutuhkannya sekarang, kata Bar dengan kepastian yang menakutkan. Siapa itu? Orang yang beruntung. Hansen akan mengatakan, tidak beruntung, tapi kemudian mengubahnya menjadi beruntung. Bagaimanapun, Bar adalah pelanggan. Hansen tahu bahwa menjadi musuh Bar bukanlah hal yang baik. Dalam hal ini, Hansen menganggap itu lucu. Dan selama Bar tidak mengganggunya, dia tidak peduli siapa orang sial itu. Dolar, jawab Bar. Hansen merasakan matanya melotot saat mendengar itu. Setelah setengah hari menunggu, terungkap bahwa dia sendiri adalah pria malang yang menyimpan begitu banyak antipati. Menarik. Menghilangkan jeda sesaat, Hansen mengacungkan jempol tidak nyaman kepada Bar. Setelah semua yang terjadi, Hansen tidak bisa mundur sekarang. Dia sudah mengambil barang-barangnya, jadi dia tidak punya pilihan selain melalui semuanya. Bar berdiri tegak dan lurus seperti menara, dan Hansen dengan enggan mengulurkan tangannya. Dia menempatkannya di dahi Bar seperti seorang pendeta. Dia berkata, aku, Hansen, dengan nama semua dewa, memberimu, Bar, kekuatan suci abadi, membuka pintu takdir. Hansen membuat dirinya terdengar seperti dewa. Cahaya hangat yang dia keluarkan berasal dari tangannya. Itu menjadi merah tua saat bersinar dan memasuki tubuh Bar. Hansen mengatakan ini, tetapi dia berharap Bar gagal naik level untuk menjadi dewa. Jika proses ini berhasil, maka dia baru saja membuat musuh baru bagi dirinya sendiri. Yang lebih hebat, pada saat itu, ada banyak elit yang menonton, baik di area inti maupun di alam semesta luar, dan tidak ada yang berkedip. Mereka dengan saksama memperhatikan Hansen memegang dahi Bar. Bar lebih tinggi dari Hansen, tetapi saat dia berdiri di depan Hansen sekarang, dia tampak seperti seorang rasul yang diinisiasi menjadi biarawan. Dia menutup matanya dan membiarkan kekuatan seperti darah memasuki tubuhnya. Roda-roda gigi Blood Pulse Sutra terhubung dengan Self Cogwheel Bar. Ketika roda gigi Blood Pulse Sutra bergerak, Self Cogwheel Bar mulai bergerak juga. Hansen dapat melihat bahwa Self Cogwheel Bar berwarna hitam. Itu hitam seperti logam. Roda penggeraknya syarat dengan simbol hitam segitiga. Di sudut, ada kepala tanpa wajah. Tidak ada yang membedakan wajah kosong itu, tapi dia tahu bahwa salah satunya feminin. Dia bisa mengidentifikasi orang lain sebagai wajah seorang pria. Namun, yang ketiga berbeda. Mencoba untuk membedakannya hampir mustahil. Itu sangat kabur sehingga jenis kelamin tidak dapat didefinisikan secara akurat. Herober, menurutmu apakah Hansen bisa membuat Bar menjadi dewa? Seorang dewa dari Destroyed, yang bernama Arthur, bertanya pada Herober. Dia mungkin tidak menjadi dewa, tapi aku percaya bahwa apapun yang terjadi akan menjadi keuntungan besar bagi Bar, kata Herober. Arthur mengerutkan kening dan berkata, Herober, kamu telah memanjakan Bar.
Jika kamu tahu bahwa Hansen mungkin tidak membuatnya menjadi dewa, mengapa kamu meminjamnya begitu banyak gen xenogenik? Jika bukan karena kamu, kami tidak akan pernah menyetujui perdagangan ini. Petik 2. Herober membungkuk pada Arthur dan berkata, Arthur, aku meminjamkan gen Raja Xenogenik. Hanya masalah waktu sebelum kita melihat jumlahnya dikembalikan. Jangan khawatir. Petik 2. Arthur menggelengkan kepalanya. Aku hanya mengatakan, kamu tidak boleh memanjakannya. Bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang destroyer murni. Herober tertawa dan berkata, Bar mungkin berdarah najis, tapi dia sangat berbakat. Semua orang tahu itu. Bakatnya luar biasa, tetapi karena darahnya, peluangnya untuk menjadi dewa sangat rendah, kata Arthur. Iya, itu sebabnya aku membantunya. Hansen mungkin tidak membuatnya menjadi dewa, tapi berkah ini setidaknya membantu memperkuat gennya yang beraneka ragam. Mungkin ini kesempatan Bar, Herober berkata dengan tenang. Old Four, menurutmu apa yang akan terjadi dengan berkah ini? Paman ke-6 sedang minum teh saat dia menyaksikan aliran Hansen menyampaikan berkahnya kepada Bar. Sulit untuk mengatakannya, kata Menglai pelan. Apa maksudmu sulit untuk mengatakannya? 2000 gen Raja Xenogenik itu sepertinya baru saja disia-siakan. Dan untuk tujuan apa? Untuk menaikkan level Raja yang sangat sedikit. Destroyer terlalu berharap, menempatkan kepercayaan mereka pada mitos konyol seputar bocah sombong itu. Paman ke-6 tertawa. Menglai tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terus melihat Bar diberkati. Banyak orang memperhatikan Bar. Setelah self-cogwheel Bar didorong, ia mulai berputar. Simbol-simbol di roda penggerak dirinya mulai bersinar. Tubuh Bar mulai berubah dengan cara yang aneh. Bar bukanlah seorang destroyer murni. Dia memiliki 3 wajah, tapi bukan 3 kepala. Selain itu, mereka semua adalah laki-laki. Dia tidak memiliki 6 lengan. Pada pandangan pertama, tidak ada yang akan percaya dia dianggap sebagai salah satu dari destroyer. Tapi saat roda gigi miliknya mulai berputar, ketiga wajahnya mengalami perubahan yang aneh. Wajah di depan mulai menghilang, dan wajah kiri mulai menjadi lebih maskulin, sedangkan wajah kanan tampak lebih feminin. Wajah kiri tampak sangat kejam. Itu seperti wajah iblis dari neraka. Wajah kanannya sangat baik, itu terlihat sangat bagus, dan penampilannya agak mengingatkan pada seorang Buddha. Hanya wajah di tengah yang tidak memiliki ciri khas. Ledakan. Saat ini terjadi, perubahan drastis terjadi di seluruh tubuh Bar. Ototnya seperti balon berisi gas. Mereka membengkak menjadi sangat besar, seperti dia adalah karikatur kekuatan yang hidup. Dan sejujurnya, itu tidak jauh dari kebenaran. Kekuatan Destrit yang menakutkan mengalir keluar dari dirinya seperti lava hitam. Di dalam kekuatan Destroyer yang terbakar itu, tubuh Bar meleleh. Dagingnya terlepas darinya, hanya memperlihatkan tulang-tulangnya. Tulang-tulang itu berbeda dari tulang biasa. Mereka berwarna hitam seperti baja, dan bentuk, komposisi, dan susunannya tampak menyerupai kerangka manusia. Satu-satunya perbedaan yang nyata dan signifikan adalah kepalanya. Tengkorak itu memiliki 3 wajah. Yang kiri tampak seperti iblis, sedangkan yang kanan tampak seperti Buddha. Yang di tengah masih belum memiliki fitur yang jelas. Itu adalah batu tulis kosong, tanpa ekspresi dan tidak bisa dibaca. Kekuatan destroyer hitam yang menakutkan mulai membakar kerangka pria itu. Kemudian, ketika para elit yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan, 3 wajah Bar mulai berteriak. Wajah kirinya menjerit seperti iblis. Wajah kanannya sedang bernyanyi. Yang tengah tanpa mulut membuat teriakan pelan. Dengan 3 tangisan ini, kekuatan destroyer Bar meledak. Tulang hitamnya yang menakutkan dipenuhi energi. Kekuatannya destroyer terbakar seperti matahari hitam. Makhluk ini tidak lagi memiliki kemiripan dengan Bar lama. Kekuatan Dark Destroyer mulai menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, titik putih muncul di dalam kegelapan. Bintik putih itu seperti matahari, bersinar melalui bayang-bayang. Kekuatan Black Destroyer menjadi putih. Tidak mungkin, mata Paman ke-6 terbuka lebar. Dalam kekagumannya, dia telah melupakan semua tentang cangkir tehnya. Perhatiannya sekarang terpusat pada titik putih kekuatan Destroyer. Titik putih itu kecil, tapi dewa seperti Paman ke-6 tahu itu adalah rantai zat. Hanya dewa yang dapat memiliki rantai zat. Bab 2560, Godfather Hansen, Subscribe Penatua. Saat cahaya putih bersinar lebih terang dan lebih terang dalam gelap, itu menjadi mustahil untuk dilewatkan. Banyak elit yang mendewakan memperhatikan kehadirannya, dan wajah mereka semua kaget. Saat dia menonton melalui layar video, Ji Yang Seng memperhatikan titik putih. Tapi titik putih itu terlalu kecil. Itu tidak berarti bahwa Bar sudah didewakan, jadi dia tidak yakin apa artinya. Rantai zat, itu adalah rantai zat. Bar akan menjadi dewa. Moldo, yang berada di sebelahnya, melihat titik putih itu. Wajahnya melengkung, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang kamu katakan, Tuan Moldo? Ji Yang Seng mengira dia mungkin salah dengar. Jadi, dia meminta Tuan Moldo mengulangi apa yang dia katakan. Sebelum Moldo dapat menjawab, Ji Yang Seng telah dijawab dengan cara yang tidak salah lagi. Titik putih itu tumbuh dengan cepat, dan kekuatan Black Destroyer tiba-tiba menjadi putih. Itu seperti api saat melingkari tubuh Bar. Hanya tulang hitam Bar yang tersisa, tetapi tulang-tulang itu sekarang menjadi putih.
Dan kekuatan destroyer putih itu mulai membangun kembali dagingnya. Ledakan. Sebelum bar bisa muncul dari kekuatan destroyer putih itu, jalinan ruang sepertinya berputar dan robek. Itu seperti alam semesta hancur berantakan. Tubuh bar jatuh ke ruang itu dan menghilang. Ketika bar menghilang, keruntuhan ruang yang menakutkan berhenti. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak berpikir bar telah selesai berubah. Mengapa dia menghilang? Banyak orang bingung dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak tahu mengapa ruang angkasa tampak runtuh di sekitar bar. Dia menjadi dewa. Area inti tidak memungkinkan elit yang didewakan masuk. Begitu dia menjadi dewa, dia harus diusir dari intinya, kata seseorang yang mengerti. Bar, menjadi dewa, Ji Yang Seng terkejut. Dan kemudian, dia merasa sangat kesal dan cemburu. Jika dia telah membayar 2000 gen yang diminta darinya, dialah yang akan didewakan sekarang. Betulkah? Bar menjadi dewa. Seseorang di antara penonton tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dia didewakan. Ini pasti tipuan. Ayolah, apa kau memberitahuku bahwa Hansen membuat dewa lain? Petik 2. Apakah ada yang keberatan menjelaskan kepada aku bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah God's Daddy. Itulah sebabnya, dan ini adalah bukti lebih lanjut. Dia benar-benar bisa melakukan ini. Petik 2. 2000 gen Raja Xenogenik. Kamu hanya membutuhkan 2000 gen Raja Xenogenik untuk dijadikan dewa. Dunia ini sudah gila. Ataukah aku yang menjadi gila? Sejak kapan dewa menjadi begitu murah? Petik 2. Pada saat itu, seluruh alam semesta seakan menjadi gila. Semua orang yang memandang Hansen tidak lagi melihat seseorang. Mereka melihat patung dewa yang sebelumnya orang bisa ucapkan. Mereka semua ingin menghadap dia dan membungkuk, berharap dahi mereka disentuh dan dijadikan dewa. Bar benar-benar menjadi dewa. Paman ke-6 menatap layarnya dengan mulut menganga. Dia berjuang untuk menutupnya. Sampai Hansen meninggalkan area inti, dia tampak aneh. Akan cukup mudah bagi kita untuk mengetahui apakah Bar benar-benar menjadi dewa. Yang harus kita lakukan adalah mengirim seseorang ke Destroyer dan mempelajari kebenaran langsung dari mulut kuda, kata Meng Lai. Setiap pemimpin ras melakukan hal yang sama seperti Extreme King. Mereka ingin mengetahui tentang kondisi Bar. Bar tidak bersembunyi lama. Dia berdiri di depan semua orang, tidak menyembunyikan kekuatan yang dia terima dengan menjadi dewa. Dia benar-benar menjadi dewa. Tidak ada keraguan tentang itu sekarang. Setiap orang dari ras yang lebih tinggi memandang Hansen seolah-olah dia gila. Semua orang melambaikan gen xenogenik mereka, berharap mereka bisa menarik Hansen keluar untuk memberkati mereka. 2000 gen xenogenik adalah jumlah yang tinggi, tetapi dibandingkan dengan dewa, itu bukan apa-apa. Itu kacang. Saling menukar 2000 gen xenogenik raja menjadi dewa lebih dari layak. Jika Hansen bersedia memberi lebih banyak berkah, setiap ras tinggi akan membayar berkah sampai mereka bangkrut. Arthur telah menyaksikan Bar menjadi dewa. Dia sangat senang dengan hasilnya. 2000 gen xenogenik raja telah dibagikan sebagai imbalan untuk Bar yang didewakan. Ini sangat berharga. Bahkan Herober pun terkejut. Dia pikir berkah Hansen hanya akan memperkuat gen Bar. Dia tidak mengira Bar akan langsung menjadi dewa. Pria ini terlalu menakutkan. Herober tidak begitu terkejut tentang Bar yang didewakan. Dia khawatir lebih dari apapun. Bukan hanya Herober yang merasa seperti ini. Banyak elit dari ras yang lebih tinggi takut pada Hansen. Ini adalah ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Makhluk sekelas raja sedang memproduksi makhluk-makhluk dewa. Hampir terlalu mengejutkan untuk dipercaya. Dia mampu mengambil seluruh alam semesta dan membalikkannya di atas kepalanya. Raja dan bangsawan biasa tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya berpikir apa yang telah dilakukan Hansen adalah keajaiban. Pak, ayah baptis terlalu kuat, tapi aku tidak memiliki 2000 gen kelas raja. Mungkin jika aku melakukannya, aku akan memintanya untuk memberkati aku sehingga aku bisa menjadi dewa. Petik 2. 2000 gen xenogenik jauh melampaui apa yang aku miliki. Apakah dia akan mengambil wanita? Aku akan membayar dengan tubuh aku jika aku bisa. Petik 2. Berhenti bermimpi. Berkaca, apakah kamu secantik kedua wanita yang dimiliki Godfather? Petik 2. F***, dia memiliki semua barang bagus, dan dia memiliki kekuatan yang sakit. Dia bahkan memiliki wanita yang sangat cantik. Dia memiliki semuanya. Petik 2. Hansen secara acak dianugerahi gelar Godfather ini. Sebelumnya, banyak orang menyebut Hansen sebagai God's Daddy. Tapi gelar itu adalah rahasia, dan bukan sesuatu yang mereka sebut dia di depan umum. Namun, setelah peristiwa ini, gelar Godfather menjadi sangat umum. Itu membuatnya terdengar seperti seorang pendeta, tapi bukan berarti begitu. Ji Yang Seng adalah yang paling tertekan sekarang. Dia telah menarik becak untuk Hansen untuk waktu yang sangat lama. Dia bahkan memberinya 500 gen xenogenik kelas raja. Dia tidak menerima imbalan apapun. Sebaliknya, Bar dijadikan dewa. Jika Tuhan memberi Ji Yang Seng kesempatan untuk melakukan sesuatu, dia akan memberitahu Hansen, ya, aku akan memberikannya kepadamu. Jika dia tahu bahwa Hansen benar-benar dapat membuat orang menjadi dewa, dia akan bersedia membayar lebih dari 2000 gen xenogenik raja. Dia bersedia membayar 2 kali lipat jumlah itu. Satu-satunya masalah adalah tidak ada yang percaya Hansen bisa membuat orang lain menjadi dewa sebelum ini.
Lagi pula, itu memang terdengar sedikit konyol. Ketika Hansen memasuki area inti, raja dari setiap ras keluar dan mengejutkan Hansen. Guru Han, aku membawakanmu 2000 gen Raja Xenogenik. Jika kamu bersedia memberkati aku akan memberikannya kepada kamu. Petik 2. Nyah, apa ini tentang 2000 gen Raja Xenogenik? Kamu menjadi semurah itu di hadapan Godfather. Aku memiliki 2500 gen Xenogenik kelas Raja. Aku harus diberkati dulu. Petik 2. Aku punya 3000. Bahkan Ji Yang Seng telah membawa 2000 gen Xenogenik kelas Raja ke Hansen, tetapi ketika dia melihat betapa sibuknya hal-hal itu, dia tidak menyukai peluangnya. Dia merasa sangat sedih. Bab 2561, apa itu kesetaraan? Penerjemah, Nyaoi Boss Studio Editor, Nyaoi Boss Studio. Hansen kaget. Dia pikir mereka semua mungkin menyerbu untuk mengerumuninya, tetapi mereka sebenarnya semua datang kepadanya untuk meminta berkah. Kesadaran itu membuatnya merasa jauh lebih aman. Sejujurnya, melakukan pemberkatan bisa membahayakan tubuh aku dan mengurangi umur aku. Setelah memberkati seseorang, aku butuh waktu setengah tahun untuk pulih. Umur aku juga berkurang 100 tahun. Jika aku tidak membutuhkan gen Xenogenik, aku tidak akan menerima tawaran bar. Jadi, jika kamu menawarkan 2000, 4000, atau bahkan 5000 sekarang, aku tidak akan melakukannya. Aku minta maaf jika harus mengecewakanmu seperti ini, kata Hansen, merasa tidak enak tentang kata-kata itu bahkan saat keluar dari mulutnya. Meskipun menggunakan Blood Pulse Sutra menghabiskan banyak energi, itu tidak seburuk yang dikatakan Hansen. Dia hanya butuh 1 atau 2 hari istirahat. Dan dalam hal memperpendek umurnya, itu benar-benar tidak masuk akal. Hansen mengatakan ini karena dia tidak ingin memberkati Tom, Dick, dan Harry tua yang datang. Dan dia perlu menjaga reputasinya. Dia tidak akan dianggap bergengsi dan spesial jika dia memberkati semua orang. Namun, Hansen tidak mengira dia berbohong. Mereka tidak akan percaya bahwa dewa dapat diproduksi secara praktis tanpa biaya sama sekali. Apa yang dikatakan Hansen sepertinya masuk akal. Mengurangi umur hingga 100 tahun untuk dewa masih merupakan harga yang rendah untuk dibayar. Tentu saja, itu tidak akan merugikan masa hidup mereka. Bagi mereka, tidak apa-apa. Tapi yang membuat mereka begitu tertekan adalah kenyataan bahwa Hansen tidak akan menerima gen Xenogenik Raja untuk memberkati orang lain. Sekarang, setiap ras menyesalinya. Jika mereka tahu apa yang akan terjadi ketika Hansen pertama kali mengumumkan berkat untuk harga 2000 gen Xenogenik, mereka akan membelinya tanpa keraguan sedikitpun. Situasi sekarang menyebalkan. Meskipun mereka membayarnya 3 kali lipat dari harga aslinya, dia tidak akan memberkati mereka. Kami mengizinkan Destroyed untuk melakukan tawar-menawar. Banyak ras yang lebih tinggi merasa sangat sedih. Mereka sangat iri dengan bar dari Destroyed. Uap Godfather, aku bersedia menggunakan tubuh aku. Aku akan menjadi pelayan atau budak atau apapun yang kau inginkan dariku. Aku memohon agar kamu menjadi cukup baik untuk memberkati aku sekali saja. Seorang wanita Fox mengedipkan mata pada Hansen. Guru Han, ini adalah harta karun Sky Lotus, yang dikenal sebagai 5 harta karun. Makan 1 biji teratai dapat memperpanjang umur kamu hingga 10 tahun. Ada 23 di sini. Aku berharap kamu akan bersedia untuk memberkati Tuan kita sekali saja. Petik 2. Guru Han. Hansen mengatakan dia tidak lagi menerima gen Xenogenik, jadi orang yang lebih pintar mulai menawarkan berbagai macam manfaat dan hadiah dengan harapan akan meyakinkan Hansen untuk memberkati mereka. Tubuhku belum sembuh. Aku tidak bisa memberkati kamu. Tidak ada gunanya, bahkan jika aku membuat janji. Kamu harus menunggu sampai tubuhku sembuh dulu. Terus berbicara dengan mereka tidak ada gunanya. Tidak peduli berapa kali Hansen mencoba menjelaskan sesuatu, dia tidak bisa menyingkirkannya, jadi dia memutuskan untuk keluar dari area inti. Kembali ke dalam paus putih, Hansen menjadi dolar lagi. Kemudian dia kembali ke area inti. Dengan 2000 gen Xenogenik inti bar, dia hampir mencapai tingkat ke-9 dari 4 area miliknya. Hansen berencana untuk membunuh beberapa Xenogenik sendirian, dan saat melakukannya, dia mungkin juga melatih kemampuan teleportasinya dan Big Destroyer. Karena dia menggunakan identitas dolar untuk memasuki area inti, tidak banyak orang yang peduli untuk mengganggunya. Namun, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang mengejarnya. Hansen menemukan tungku perunggu, dan setelah mereka terbang hanya beberapa menit, 2 wanita Sky berlari ke arahnya. Salah satunya adalah Likir. Dia sudah mengenalnya. Wanita satunya memiliki kerudung putih yang menutupi wajahnya. Hansen tidak bisa memastikan seperti apa dia, tapi dia tahu dia adalah salah satu dari Sky. Saudara Dolar, lama tidak bertemu, kata Likir dengan tenang, memaksa sikapnya untuk bersikap biasa saja. Dia dan wanita lain telah menunggu di sana sepanjang waktu hingga Hansen muncul lagi dalam persona dolarnya. Tapi sudah lama sejak Hansen menggunakan persona itu, jadi mereka telah menunggu sangat lama. Untungnya, mereka bukanlah orang yang tidak sabar. Mereka tetap berada di titik keluar dolar sampai dia muncul kembali. Lady Kir, siapa ini? Hansen bertanya, melihat ke arah kakak ketiga. Dia pikir wanita itu cukup aneh. Dia sepertinya tidak sedang melihat seseorang, itu lebih seperti dia memeriksa suatu produk, dan itu membuat Hansen merasa agak tidak nyaman.
Ini kakak ketiga, namanya Exquisite. Setelah Likir memperkenalkan wanita lainnya, dia berkata, Brother Dollar, jika kamu tidak punya pekerjaan lain, bagaimana kalau kita berburu xenogenik bersama? Hansen ragu-ragu. Dia tidak ingin bepergian dengan orang lain. Dia benar-benar hanya ingin diam-diam berburu xenogenik dan berlatih seni genonya untuk sementara waktu. Tapi dia memang memiliki sejarah dengan Likir, jadi dia akan merasa tidak enak jika dia menolak permintaannya. Likir mengajariku cara berteleportasi, dan dia tahu aku telah belajar Big Destroyer. Kurasa aku bisa berlatih di depannya, pikir Hansen. Dia mengangguk kepada para wanita. Tentu, aku tidak terbiasa dengan area ini. Apakah kamu tahu di mana aku dapat menemukan xenogenik kelas raja? Petik 2. Aku tahu tempat dengan banyak xenogenik kelas raja. Izinkan aku untuk membawa kamu ke sana, kata Likir sambil tertawa. Hansen terdiam sesaat, lalu berkata, jika kita bekerja sama, ada sesuatu yang harus kita diskusikan terlebih dahulu. Kita harus membicarakan tentang bagaimana kita akan memisahkan jarahan. Petik 2. Bagaimana kalau perpecahan genap? Likir menyarankan. Ya, aku pikir itu bagus. Aku akan mengambil 50%, dan kalian berdua membagi 50 lainnya. Apakah kalian baik-baik saja dengan itu? Kata Hansen. Likir terkejut. Ketika dia menyarankan pembagian genap, dia bermaksud bahwa mereka harus membagi rampasan 3 cara, dengan setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Bahkan perpecahannya berbeda dari perpecahannya. Exquisite berkata dengan dingin, pembagian saham itu tidak adil. Siapapun yang bekerja paling banyak harus menghasilkan paling banyak. Kami bekerja sama, tetapi kami tidak perlu membagi hadiah. Ada banyak xenogenik. Siapapun yang membunuh binatang bisa menjarahnya. Berbagi tidak masalah. Petik 2. Aku suka cara kamu berpikir. Hansen mengangguk. Memisahkan hal-hal seperti itu adalah yang terbaik. Dengan Likir memimpin, ketiganya terbang keluar angkasa. Hansen dapat berbicara dengan mudah dengan Likir, tetapi Exquisite memiliki kepribadian tipe yang sangat penyendiri. Dia tidak terlalu suka berbicara, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Hansen. Cara dia memandang Hansen membuatnya tidak nyaman juga. Dia seperti robot tanpa emosi. Exquisite akan menggunakan kesempatan berburu xenogenik ini untuk melihat secara langsung kekuatan yang dimiliki Hansen. Dia juga ingin melihat lebih banyak tentang kepribadiannya. Dia tidak menyangka bahwa Hansen akan menyarankan membagi jarahan sedemikian rupa. Daripada mengatakan apapun, Exquisite berencana untuk memberi pelajaran pada Hansen. Dia akan menguji keberanian Hansen dan mencuri semua pembunuhannya. Aku ingin melihat siapa kamu sebenarnya. Exquisite menyentuh matanya. Mereka telah sembuh sekarang, tetapi dia masih ketakutan setelah apa yang terjadi. Tungku perunggu terbang di sebelah Hansen. Ketika mereka mencapai area tertentu, itu berhenti di jalurnya dan mulai menangis kepada Hansen. Apa itu? Hansen bertanya, mengerutkan kening dan melihat ke tungku perunggu. Bahaya, kata tungku perunggu dengan menulis kata-kata di api dan asap. Bab 2562, Chain Demon Crocodile. Tungku perunggu menolak untuk maju, jadi Hansen tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Dia terus maju dengan Likir dan Exquisite. Tungku perunggu terus memuntahkan api di belakang Hansen, menciptakan kalimat yang berbunyi, jangan pergi. Ada bahaya. Petik 2. Hansen bertanya pada tungku perunggu apa bahayanya, tapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Yang dilakukannya hanyalah terus memperingatkan Hansen tentang beberapa bahaya, dan bahwa dia harus menjauh dari sana. Kamu tunggu aku di sini. Hansen tidak berpikir ada alasan dia harus takut, hanya ada sedikit makhluk di area inti yang dapat mengancamnya hari ini. Mereka bertiga terus terbang. Tungku perunggu terlalu enggan untuk mengikuti mereka. Setelah beberapa saat terbang, mereka bertiga melihat xenogenik melayang di angkasa. Begitu mereka memperhatikan xenogenik, makhluk itu juga memperhatikan mereka. Itu meraung dan terbang ke arah mereka. Xenogenik itu menggeram seperti buaya, tetapi tampaknya dibuat dari logam merah. Sayap logam seperti kelelawar menyebar dari punggung makhluk itu, dan terbang sangat cepat. Lampu bersinar di tepi tubuh logamnya saat menerangi suatu area. Rantai logam muncul di area itu, menembak dan mengikat apapun yang bergerak. Hansen dan yang lainnya diikat oleh rantai logam itu. Hansen berjuang dan memperhatikan bahwa rantai logam itu begitu kuat, mereka terlalu keras bahkan untuk dia hancurkan. Hansen memanggil kekuatannya, tetapi tiba-tiba, ada kilatan cahaya. Makhluk itu dipotong menjadi 2, dan rantai yang mengikat mereka lenyap. Maafkan aku, kata Exquisite dingin. Kemudian, dia terbang ke King Xenogeneik dan menggali gen Xenogeneiknya. Lady Exquisite cukup kuat, puji Hansen. Pukulan sebelumnya tidak kurang dari kesempurnaan. Itu terjadi begitu cepat sehingga Hansen bahkan belum melihat skill apa yang dia lepaskan untuk menghancurkan Xenogeneik itu. Keterampilannya kuat, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi itu membuat Hansen penasaran. Sudah lama sekali sejak dia tidak tinggal di Sky Palace, tapi dia belum pernah mendengar tentang Likir atau Exquisite selama dia tinggal di sana. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin dia bisa menghindari mendengar cerita tentang mereka. Exquisite, dengan tidak adanya emosi, berkata, itu adalah keterampilan memotong ruang biasa. Hansen tertawa dan tidak mengatakan apa-apa.
Seni Geno luar angkasa sulit untuk dipraktikkan. Exquisite membuatnya terdengar seolah-olah skill itu tidak luar biasa, tetapi Hansen tahu dia hanya berakting. Kita baru saja tiba, dan kita sudah bertemu dengan Raja Xenogenik. Kita beruntung. Kita harus bisa mendapatkan banyak dari perjalanan ini, kata Likir. Apakah Xenogenik di sekitar sini sama dengan yang itu? Hansen bertanya. Iya, Xenogenik ini disebut Chain Demon Crocodiles. Mereka menguasai daerah ini. Ada banyak marquise dan dukes di sini. Raja dan setengah dewa, juga. Ada juga dewa buaya legendaris di sini, tapi kami belum pernah melihatnya, jawab Likir. Hansen mengangguk. Kemudian, mereka bertiga melanjutkan. Ada banyak Chain Demon Crocodiles di asteroid terdekat. Buaya mulai muncul dari sabuk asteroid, dan saat Hansen memeriksa makhluk itu, Exquisite sudah bergerak. Exquisite segera terbang ke Chain Demon Crocodiles, pakaian putihnya tertinggal di belakangnya. Ada puluhan ribu dari mereka, tetapi kebanyakan dari mereka level rendah. Hansen tidak melihat satupun buaya kelas raja di tengah-tengah mereka. Tepat saat Exquisite hendak mencapai gerombolan buaya iblis, tubuhnya tiba-tiba lenyap dari pandangan. Seni Geno yang digunakan oleh Exquisite sudah tidak asing lagi bagi Hansen. Dia telah berteleportasi. Tapi kemahiran Exquisite dengan kemampuan teleportasi telah mencapai galaksi teleportation. Dia mampu melintasi jarak yang sangat jauh dengan keterampilan itu. Hansen tidak dapat melihatnya di tengah kelompok buaya. Dalam sekejap mata, Hansen mendengar jeritan. Kemudian, tubuh Exquisite muncul di hadapan mereka lagi. Di tangannya, dia memegang gen Xenogenik yang berbentuk seperti roda gigi logam. Itu adalah gen Xenogenik yang sama yang dapat ditemukan pada buaya kelas raja. Ayo pergi, hanya ada satu raja di sana. Membunuh yang levelnya lebih rendah ini tidak ada gunanya, kata Exquisite. Lalu, dia terbang. Hansen menyaksikan Exquisite pergi. Dia memikirkan sesuatu, dan senyum melintas di wajahnya. Lalu dia mengikuti. Hansen tidak tahu apakah Exquisite sengaja mencuri Raja Xenogenik, tapi jika ini terus berlanjut, Exquisite akan membunuh semua raja. Jika itu terjadi, perjalanan ini akan membuang-buang waktu. Sky bisa sangat menakutkan. Aku belum pernah mendengar tentang Exquisite sebelumnya, tapi dia sangat kuat. Hansen kemudian berpikir tentang bagaimana dia bisa mencuri buaya iblis dari bawah hidungnya. Dengan kecepatan Hansen, setiap buaya di bawah kelas raja tidak memiliki harapan untuk mengejar mereka. Mereka akan tertinggal dalam debu. Planet raksasa di depan memiliki banyak buaya iblis. Haruskah kita pergi ke sana? Likir menunjuk planet itu saat dia berbicara. Tentu, Hansen mengangguk. Jika ada banyak raja buaya, maka dia tidak perlu bertarung melawan Exquisite untuk membunuh. Planet ini seperti katai putih. Suhu dan gravitasinya menakutkan, jadi berhati-hatilah, Likir memperingatkan mereka. Hansen memandang planet merah tua dan terkejut. Dibandingkan dengan bintang biasa, katai putih berukuran sangat kecil. Tapi katai putih di depan ini sangat besar. Sepertinya butuh waktu lama bagi mereka untuk terbang ke sana kecuali mereka menggunakan galaksi teleportation. Untungnya, ruang di kawasan inti tidak seperti ruang biasa. Tidak ada banyak ruang di antara planet-planet seperti yang ada di aliansi. Mereka memasuki orbit tujuan mereka, dan Hansen merasakan panas segera mulai membakar tubuhnya. Gaya gravitasi yang kuat sedang menariknya ke bawah. Gravitasi ini sangat kuat. Hansen kaget. Bahkan dengan tingkat kekuatannya, dia masih bisa merasakan efek gravitasi itu. Masa planet itu tidak terbayangkan. Meskipun itu mengganggu, Hansen masih bisa terbang dengan gravitasi sebesar itu. Saat dia jatuh ke planet, dia merasa seperti kekuatan kuat yang bekerja padanya memperlambat segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan Break Space Teleportation sangat lambat sekarang. Dengan cepat, Hansen menemukan dua Chain Demon Crocodile tergeletak di permukaan planet. Hal ini membuat Hansen sangat senang, karena kedua Chain Demon Crocodiles itu adalah raja. Mereka memiliki baju besi logam merah tua yang terlihat sangat menakutkan. Apakah buaya iblis di kelas raja di planet ini? Hansen mengira itu mungkin. Suhu dan gravitasi planet itu menakutkan. Buaya iblis biasa mungkin tidak dapat bertahan dalam kondisi seperti itu. Jika buaya iblis duke muncul ke permukaan, mereka mungkin tidak akan bisa pindah ke sana. Gravitasi menakutkan mungkin akan menghancurkan mereka, belum lagi suhu luar biasa yang mungkin akan melelehkan tubuh mereka. Bab 2563, cobalah yang terbaik. Dua buaya iblis muncul pada saat bersamaan. Hansen berteleportasi ke salah satu yang lebih jauh darinya. Dia memberikan yang lebih dekat ke Exquisite, karena dia tidak ingin mencuri kill darinya. Gravitasi kuat di sana, bahkan teleportasi terjadi perlahan di bawah level tekanan itu. Ketika Hansen berteleportasi di dekat buaya iblis, Exquisite sudah membunuh makhluk itu. Exquisite memandang Hansen dan kemudian berteleportasi lagi. Dia muncul di depan Hansen, memotong buaya iblis lainnya menjadi dua juga. Buaya ini hanyalah raja tingkat kedua atau ketiga, tetapi mereka hidup di lingkungan dengan gravitasi yang kuat. Tubuh mereka sangat padat dan keras. Itu menakutkan melihat Exquisite membunuh satu hanya dalam sedetik. Tapi Hansen tidak lagi fokus pada keterampilan Exquisite. Jika mereka pernah terlibat dalam kompetisi sederhana sebelumnya, semuanya sekarang telah melampaui itu.
Ini adalah pencurian langsung. Lady Exquisite, apakah kamu harus terburu-buru? Kata Hansen, menatapnya. Jika aku bisa menghasilkan lebih banyak dengan melakukan lebih banyak pekerjaan, mengapa aku tidak melakukan yang terbaik? Exquisite bertanya dengan dingin. Tidak ada emosi dalam suaranya. Dia berbicara seolah-olah ini adalah sesuatu yang dia lakukan setiap hari. Kamu benar, orang harus melakukan semua yang mereka bisa. Hansen memandang Exquisite dan mengangguk. Likir dengan tergesa-gesa mencoba memperbaiki suasana grup, dan dia berkata, tolong jangan pedulikan perilakunya, Dolar. Kakak ketiga selalu seperti ini. Dia tidak membencimu. Petik 2. Hansen tertawa dan berkata, Lady Exquisite benar. Mencoba yang terbaik adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku perlu belajar darinya. Petik 2. Suasananya sangat canggung. Likir tidak tahu harus berkata apa sekarang. Mereka bertiga terus melanjutkan perjalanan. Planet itu sangat besar. Mereka harus bekerja keras di bawah beban gravitasinya. Setelah terbang selama 1 jam, mereka melihat buaya iblis lain. Begitu makhluk itu terlihat, Hansen dan Exquisite menghilang. Exquisite ingin memastikan bahwa dia tidak membiarkan Hansen membunuh seekor buaya iblis. Dia akan mendapatkan semuanya. Likir merasa murung. Dia tidak ingin menguji Hansen dengan cara ini, tetapi jika Exquisite ingin melakukan sesuatu dengan cara ini, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Bagaimanapun, dia adalah peringkat rendah di Very High. Dia tidak memiliki otoritas atas kakak ketiga Exquisite. Jika ini terus berlanjut, Dolar akan marah, pikir Likir dalam hati. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk membuat hubungan mereka lebih baik. Sementara dia berpikir, Likir melihat tengkorak buaya iblis itu runtuh. Dalam sepersekian detik, kepala logamnya berubah menjadi pasir. Likir terkejut. Makhluk itu tidak mati karena keterampilan memotong ruang angkasa Exquisite, itulah seni Geno yang disebut Big Destroyer. Exquisite tahu banyak seni Geno, tapi bahkan dia tidak tahu Big Destroyer. Seni Geno tidak dapat dipelajari kecuali seseorang memiliki tubuh hancur. Meskipun ada beberapa anggota sangat tinggi yang cukup beruntung untuk mempelajari Big Destroyer, jumlah orang seperti itu sedikit. Dan mereka mengalami banyak kesulitan untuk menjadi mahir dengan keterampilan tersebut. Exquisite tidak pernah peduli dengan itu. Likir melihat lebih dekat. Itu bukan Exquisite yang telah mematahkan kepala buaya. Itu adalah Hansen. Dia terkejut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar mempelajari Big Destroyer. Ketika Likir melihat Hansen menerima Big Destroyer dalam perdagangan, dia mengira Hansen adalah seorang idiot. Dia percaya tidak mungkin baginya untuk mempelajarinya. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Hansen menjadi mahir dengan keterampilan itu. Dan di atas semua itu, dia bisa menggunakannya dalam pertempuran sekarang. Itu hampir tidak bisa dipercaya. Apakah orang ini berbakat? Likir memandang Hansen dengan kaget. Sebelumnya, Hansen dengan mudah mempelajari God's Wonder. Ketika dia melakukannya, Likir sangat terkejut. Sekarang, dia memamerkan Big Destroyer. Hal yang paling sulit dipercaya tentang itu semua adalah bahwa Hansen berhasil membunuh buaya iblis sebelum Exquisite bisa melakukannya. Likir tidak bisa mempercayainya. Likir tidak berpikir bahwa kemampuan teleportasi Dolar bisa lebih unggul daripada Exquisite. Dolar baru saja belajar God's Wonder. Bagaimana dia bisa lebih cepat dari kakak ketiga? Likir memandang Exquisite. Exquisite sedang menatap Hansen. Wajah Exquisite tidak memiliki ekspresi, tapi dia terkejut di dalam. Dia berpikir sekeras yang dia bisa, mencoba mencari tahu bagaimana Hansen lebih cepat daripada dia. Seharusnya tidak mungkin. Lady Exquisite, maafkan aku. Hansen tertawa dan menggali gen xenogenik buaya iblis itu. Kamu mendapatkannya dengan kekuatan kamu. Tidak perlu meminta maaf, jawab Exquisite dengan nada datar. Kemudian, dia melanjutkan penerbangannya. Pikiran Exquisite pasti meremehkan Dolar. Karena itu, dia pasti tidak berusaha sebaik mungkin. Ini bagus. Senang sekali aku bisa memaksanya untuk mengungkapkan kekuatan aslinya. Petik 2. Tapi Exquisite merumuskan rencana untuk mencegah Hansen mengamankan pembunuhan lain setelah ini. Dolar, kamu benar-benar berhasil mempelajari Big Destroyer. Likir terbang ke Hansen dan mencoba mengobrol dengannya. Aku beruntung, aku baru saja mempelajarinya, kata Hansen. Apakah semua manusia begitu berbakat? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang ras ini sebelumnya? Likir dan Hansen mulai mengobrol. Hansen dan Likir sedang berbicara, tetapi Hansen terus mencari buaya. Likir sedikit mengganggu, dan Exquisite tidak berbicara. Semua fokusnya ditempatkan di sekelilingnya. Dia akan memastikan dia membunuh makhluk apapun yang muncul sebelum Dolar bisa menangkap mereka. Tiba-tiba, seekor buaya iblis muncul di depan Exquisite. Exquisite menggunakan God's Wonder untuk berteleportasi ke sana. Tetapi ketika dia muncul di depan buaya iblis itu, kepala buaya itu sudah hancur. Hansen berdiri tepat di sampingnya, terkekeh. Likir dan Exquisite sama-sama membeku. Ketika ini terjadi pertama kali, mereka dapat meyakinkan diri sendiri bahwa itu kebetulan atau kesalahan. Namun kali ini, mereka tidak dapat menyangkal bahwa Exquisite telah kalah begitu saja. Kali ini, Exquisite telah mencoba yang terbaik untuk mencapai buaya iblis itu terlebih dahulu, tetapi dia kalah lagi dengan Dolar.
Dan di atas semua itu, dia berada di tengah-tengah percakapan dengan Likir. Exquisite membiarkan matanya tertuju pada Hansen untuk beberapa waktu. Kemudian, dia kembali menatap Likir dan bertanya, apakah dia menggunakan God's Wonder. Exquisite bisa mengatakan bahwa Hansen menggunakan God's Wonder, tapi tidak mungkin God's Wonder Hansen lebih baik dari miliknya. Pengalamannya dengan God's Wonder seharusnya jauh lebih hebat daripada pengalaman Hansen. Dia seharusnya tidak kalah darinya. Itu pasti God's Wonder, kan? Likir juga tidak yakin lagi. Dia tahu bahwa jika dolar menggunakan God's Wonder, dia tidak akan lebih cepat dari Exquisite. Tapi entah kenapa, dia. Lain kali, lihat lebih dekat dan amati. Lihat apakah dia benar-benar menggunakan God's Wonder, perintah Exquisite. Mereka bertiga terus bepergian. Ketika mereka melihat buaya iblis lain, Exquisite memfokuskan pikirannya melebihi apa yang dia pikir mungkin. Namun meski begitu, dia masih lebih lambat dari Hansen. Kali ini, Likir dan Exquisite dapat memastikan bahwa Hansen memang menggunakan God's Wonder. Tapi dia seharusnya tidak lebih baik dari pemula dengan God's Wonder. Dia seharusnya jauh lebih lambat dari Exquisite. Tapi level pemula God's Wonder ini lebih cepat daripada teknik lanjutan Exquisite. Exquisite tidak dapat mempercayai kebenaran ini, tetapi saat mereka terus bergerak maju, dia tidak dapat lagi mengumpulkan rampasan dari buaya iblis. 7 buaya iblis berikutnya dicuri oleh Hansen. Bab 2564, Dewa Buaya. Likir dan Exquisite merasakan sesuatu yang melampaui keterkejutan. Saat mereka menyaksikan dolar melakukan pembunuhan demi pembunuhan, mereka semakin mati rasa. Mereka tidak bisa memahami bagaimana dolar melakukan ini. Dia telah menggunakan kemampuan teleportasi sangat tinggi untuk mengalahkan anggota sangat tinggi. Bahkan Exquisite, yang wajahnya selamanya dingin dan tanpa ekspresi, tampak terkejut. Faktanya, ketika mereka bertemu dengan dua buaya terakhir, Exquisite sudah menyerah untuk mencoba mencuri kill dari Hansen. Dia terpaksa memperhatikan bagaimana Hansen bergerak. Dia ingin belajar bagaimana dia bergerak lebih cepat darinya. Yang mengejutkan, Exquisite menegaskan bahwa Hansen's God's Wonder benar-benar varian pemula. Seharusnya lebih lambat daripada miliknya, namun untuk beberapa alasan, tidak terlihat lambat. Fakta bahwa dia sepertinya menggunakan skill dengan cara biasa membuat Exquisite merasa agak aneh. Beberapa saat kemudian, Exquisite akhirnya menemukan kebenaran. Gravitasi planet ini sepertinya tidak mempengaruhinya. Kemampuan teleportasi Hansen sebenarnya tidak lebih cepat dari miliknya, tapi tidak terhalang oleh gravitasi yang menghalanginya. Hansen menggunakan kemampuan dengan kecepatan yang sama seperti yang dia lakukan di tempat lain di alam semesta. Teori Exquisite benar. Hansen menggunakan area Dongsuan untuk menghentikan roda penggerak gravitasi universal. Roda gravitasi planet tidak lagi mempengaruhinya, tetapi Exquisite masih berada di bawah jempolnya. Itu membuatnya menjadi lebih lambat darinya. Sutra Dongsuan mirip dengan pengertian yang sangat tinggi, tetapi mereka telah dikembangkan ke arah yang berbeda. Akibatnya, Sense sangat tinggi tidak memiliki kemampuan ini. 1. Kekuatan yang bisa mengabaikan efek gravitasi. Ini sangat menarik, mengangguk indah. Ada seni Geno seperti itu di sekolah tinggi, tapi dia tidak memilih untuk mempraktikkannya. Jadi, dia tidak terkejut. Sepertinya tempat ini tidak memberinya alasan untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Aku harus menunggu sampai Dewa Buaya muncul. Exquisite tidak mengira ini menjadi tempat yang ideal bagi Hansen untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Dia tidak datang ke sini untuk menonton Hansen membunuh beberapa buaya iblis. Dia ingin dia melawan Dewa Buaya. Xenogenik kelas raja tidak mudah ditemukan, dan ketiganya hanya menemukan selusin buaya iblis. Karena gravitasi planet dan suhu yang menakutkan, petarung kelas raja yang tidak bisa berteleportasi akan berada dalam bahaya besar jika mereka datang ke sana untuk melawan Chain Demon Crocodiles. Dan jika itu adalah tempat yang lebih mudah untuk berburu, tidak akan ada banyak Chain Demon Crocodiles untuk dibunuh Hansen. Setelah Hansen membunuh 7 buaya iblis, perjalanan setengah hari lainnya gagal membawa mereka lagi xenogenik. Sepertinya buaya iblis dimusnahkan oleh usaha kita. Apakah ada tempat lain dengan raja? Hansen bertanya, masih menginginkan lebih. Karena kita sudah ada di sini, mari kita berjalan mengelilingi planet ini kalau kita melewatkan sesuatu, kata Exquisite. Hansen langsung menyetujui itu. Sangat jarang menemukan raja xenogenik, jadi dia harus memastikan dia membunuh semua makhluk yang dapat mereka temukan. Mereka bertiga terus menjelajahi planet, dan setelah beberapa saat berjalan, mereka menemukan buaya iblis lainnya. Namun kali ini, Hansen tidak langsung menyerang. Bagaimanapun, Likir dan Exquisite telah membawanya ke sana. Dia akan merasa tidak enak jika dia melakukan setiap pembunuhan. Jadi, dia memutuskan untuk meninggalkan satu untuk mereka ambil. Exquisite tampaknya memandang kemurahan hati Hansen dengan jijik. Ketika Likir melihat Hansen tidak bergerak, bagaimanapun, dia tahu persis apa yang dia pikirkan. Dia teleport ke depan dan membunuh buaya iblis rantai. Likir lebih lemah dari Exquisite, tetapi membunuh Chain Demon Crocodiles tingkat keempat adalah tugas yang sepele. Setelah membunuh buaya, mereka melihat beberapa gerakan di depan mereka. Itu tampak seperti gelembung lava yang naik ke permukaan planet, seolah-olah sesuatu akan muncul dari bawah. Lebih banyak buaya iblis.
Hansen bertanya, melirik ke arah itu. Kemudian, dia melihat seekor buaya iblis muncul. Namun buaya iblis ini tampak berbeda dengan buaya iblis lainnya. Itu terlihat mirip dengan yang lain, tetapi buaya iblis ini tampak lebih kecil dari biasanya. Itu seukuran buaya biasa, dan tidak memiliki sayap. Ordi buaya iblis nari memiliki tubuh merah metalik. Yang ini, bagaimanapun, gelap gulita. Jika tubuhnya tidak mengeluarkan semacam cahaya aneh, ia akan terlihat seperti buaya biasa sekilas. Hansen mengamati buaya iblis dengan mata menyipit, dan gelombang ketegangan menggulung tubuhnya. Dia hanya merasa seperti ini ketika dia dalam bahaya. Saat Hansen mengamati buaya iblis kecil, dia ingat perilaku tungku perunggu. Dia bisa menebak makhluk apa ini. Aku pikir itu adalah gravitasi dan panas yang menakutkan tungku perunggu. Aku kira benar-benar ada xenogenik yang didewakan di sini, iya. Hansen tidak terlalu terkejut tentang ini. Sebaliknya, dia agak senang. Kesempatan lain untuk membunuh xenogenik yang didewakan adalah hal terbaik yang bisa dia harapkan. Hansen hampir menjadi dewa, jadi dia perlu mengumpulkan sebanyak mungkin gen xenogenik yang didewakan. Jika dia menjadi dewa, dia tidak akan bisa memasuki area inti. Jadi dia harus membunuh dewa inti sebanyak mungkin selagi dia bisa. Cermat, ini terlihat seperti buaya iblis yang didewakan, Likir memperingatkan mereka. Exquisite tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia telah mendeteksi kehadiran dewa buaya sejak lama, rasa sangat tinggi lebih baik daripada Sutra Dongsuan dalam hal ini. Sutra Dongsuan hanya bisa merasakan apa yang ada di daerah itu. Pengertian yang sangat tinggi adalah tentang langit dan praktisi menjadi satu. Ketika Exquisite berdiri di planet ini, dia bisa melihat semua yang ada di planet itu dengan jelas. Dia tidak perlu menggunakan suatu area untuk menemukan apa yang ada di sekitarnya. Dan dia hanya menggunakan sense sangat tinggi pada level yang sangat rendah. Jika dia mencapai level teratas, dia akan bisa melihat dan mendeteksi apapun di seluruh alam semesta. Tentu saja, itu hanya teori tentang apa yang bisa dilakukan oleh versi sempurna dari rasa sangat tinggi. Tak seorang pun di sekolah tinggi pernah menjadi begitu mahir dengan itu. The Very High Sense berfokus pada indera seseorang. Kemampuan mendeteksi indera lebih besar dari Sutra Dongsuan, tetapi kemampuan pengendaliannya lebih lemah dari Sutra Dongsuan. Mereka berdua memiliki pro dan kontra. Hansen mengamati Dewa Buaya. Mata buaya tampak seperti mata singa saat menatap mereka. Itu mungkin hanya bentuk wajah buaya, tetapi makhluk itu tampaknya menatap Hansen dan teman-temannya dengan cemoohan. Itu juga tampak seolah-olah tidak peduli dengan kehadiran mereka. Itu terutama berlaku untuk matanya yang sangat kecil. Tatapannya sombong dan merendahkan. Saat Hansen hendak bergerak, Dewa Buaya melepaskan cahaya hitam. Cahaya itu seperti lubang hitam yang menutupi seluruh planet. Tubuh Hansen terasa seperti tenggelam. Ada suara keras, dan dia jatuh. Dia menghantam permukaan planet dengan kaki terentang. Hansen bukanlah satu-satunya yang menghantam tanah dengan cara yang tidak bermartabat. Likir dan Exquisite jatuh juga. Mereka jatuh ke tanah dengan postur yang sangat canggung. Mereka tidak lagi terlihat seperti wanita anggun. Hansen mengerahkan semua kekuatannya untuk mencoba dan berdiri, tetapi rasanya kekuatan kemampuannya dihisap oleh magnet yang kuat. Dia tidak bisa bangkit kembali. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya dari tanah. Likir dan Exquisite berada dalam situasi yang sama. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka bertiga elang terbentang di tanah, dan mereka semua menyaksikan buaya kecil menghampiri mereka. Bab 2565, The Fight 5, Subscribe Penatua. Hansen menggertakkan giginya saat dia mencoba bangun. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melakukannya, dan itu termasuk membuka area Dongsuan tingkat 9. Namun meski begitu, tubuhnya masih tertancap di tanah. Sepertinya dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Bukan hanya Hansen yang menderita ini. Likir dan Exquisite juga berusaha mati-matian untuk mendapatkan kebebasan. Wajah mereka tampak lebih dari sekadar muram. Mereka tidak berakting kali ini. Situasi ini di luar kendali mereka. Ada banyak kecelakaan dalam hidup, dan sekarang, Likir dan Exquisite telah mengalami satu kecelakaan. Itu sangat buruk, pada saat itu. Mereka telah melihat Dewa Buaya sebelumnya, dan itu belum lama ini. Mereka tahu seberapa kuat Dewa Buaya itu, tetapi mereka masih yakin mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan jika mereka melawan makhluk itu. Tapi sementara laki-laki melamar, Dewa cenderung membuang. Dan Very High bukanlah Dewa. Tidak mungkin untuk melihat dan mengetahui segalanya. Mereka tidak menyadari bahwa Dewa Buaya yang didewakan ini memiliki kekuatan seperti itu. Makhluk suci memiliki 5 tahap pertumbuhan primitif, transmutasi, larva, kupu-kupu, dan dewa sejati. Dewa biasa di wilayah inti dianggap primitif. Xenogenik yang didewakan di wilayah inti selamanya terjebak dalam kelompok dewa primitif. Diperkirakan bahwa mereka terbatas, tidak dapat tumbuh melebihi level itu. Meskipun yang kuat seperti Gold Armor General berada di tepi atas dari kelompok primitif, mereka masih lebih buruk daripada makhluk dewa rata-rata. Ketika mereka melihat Dewa Buaya, mereka mengira itu setara dengan Gold Armor General. Itu memiliki tubuh yang kuat yang berada di batas atas level primitif. Daerahnya terdiri dari rantai yang digunakan untuk membatasi musuh. Tapi hanya itu yang terjadi.
Exquisite dan Likir tidak takut pada makhluk itu. God's Wonder bisa memecahkan ruang dan membiarkan mereka lolos dari rantai Dewa Buaya. Terakhir kali mereka ada di sini, begitulah cara mereka mendapatkan kebebasan. Tapi kali ini, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Dewa Buaya telah berubah. Itu pasti entah bagaimana berhasil naik level. Tapi itu seharusnya menjadi tugas yang mustahil bagi para dewa di wilayah inti. Mereka tidak tahu apakah Dewa Buaya termasuk dalam tingkatan transmutasi atau tingkatan larva. Apa yang terjadi di sini benar-benar di luar pengalaman dan pendidikan mereka, dan kekuatan Dewa Buaya melebihi apa yang dapat mereka rasakan dan pahami. Hal yang paling menakutkan tentang semua ini, adalah setelah Dewa Buaya naik level, perubahan liar telah terjadi di dalam rantai substansi makhluk itu. Rantai substansinya yang menakutkan dan mirip gravitasi dapat memengaruhi ruang angkasa. Ruang angkasa retak dan pecah di bawah kekuatan makhluk itu, yang juga mencegah mereka melarikan diri. Likir dan Exquisite menggunakan semua seni Geno yang dapat mereka pikirkan untuk mencoba membebaskan diri. Mereka bahkan menggunakan lebih dari Hansen. Tetapi di bawah kekuatan gravitasi Dewa Buaya, tidak ada satupun kemampuan mereka yang berhasil. Satu kekuatan bisa menghancurkan 10 benda, tapi gravitasi Dewa Buaya cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Paling tidak, itu melarang Likir dan Exquisite untuk membebaskan diri. Kakak ketiga, apa yang harus kita lakukan? Likir bertanya pada Exquisite dengan suara gemetar. Exquisite bisa tetap tenang. Dia melihat Dewa Buaya perlahan mendatangi mereka, dan dia berkata dengan tegas, meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi, area inti telah memungkinkan Dewa Buaya untuk naik level. Aku tidak berpikir itu telah mencapai lebih jauh dari transmutasi. Rantai zat telah membuat aturan zatnya sendiri, dan aturan tersebut belum lengkap. Kita memiliki mantra sangat tinggi, dan jika kita menghabiskan semua kekuatan kita, kita mungkin bisa lolos dari ini. Petik 2. Setelah mendengar Exquisite mengatakan semua ini, Likir merasa jauh lebih aman. Tapi dia bertanya, bagaimana dengan dolar? Hansen cukup jauh dari mereka. Di bawah gaya gravitasi yang menakutkan itu, mereka tidak bisa bergerak. Saat mereka menggunakan kekuatan mereka, mereka hanya akan bisa lolos dari perangkap Dewa Buaya dalam garis lurus. God's Wonder mungkin bisa membiarkan mereka melarikan diri, tapi mereka ragu mereka bisa menyelamatkan Hansen. Kita akan mencoba menyelamatkannya, tetapi jika tidak bisa, maka kamu harus memilih ulat sutra lain, kata Exquisite pelan. Sepertinya kehidupan Hansen tidak ada artinya di matanya. Dia seperti selembar kertas, jika itu robek, itu bukan masalah besar. Very High tidak memiliki emosi. Mereka tidak dilahirkan seperti itu, tetapi semakin mereka berlatih Very High Sense, semakin mereka kurang peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Cinta tidak perlu ditunjukkan. Bagi Very High, cinta tidak berarti apa-apa. Selain itu, dolar hanyalah seekor ulat sutra. Ulat sutra yang mereka pilih tidak lebih penting bagi mereka daripada subjek uji atau tikus percobaan. Very High akan memelihara ulat sutranya, mengawasi mereka tumbuh dan berkembang sampai mereka menjadi dewa. Kemudian Very High akan terus membesarkan ulat sutranya melalui jajaran primitif, transmutasi, larva, kupu-kupu, dan dewa sejati. Very High akan belajar melalui proses ini, mengalami bagaimana rasanya menjadi dewa. Dengan pengalaman itu di bawah ikat pinggang mereka, mereka akan memiliki dasar yang baik untuk menjadi dewa sejati. Ketika Very High mulai mengikuti jalan mereka sendiri menuju kekuasaan, prosesnya akan jauh lebih aman dan lancar. Kekuatan mereka tumbuh, dan mereka tidak pernah perlu mengalami kesialan karena kesalahan. Makhluk di alam semesta itu bangga karena dipilih oleh Very High. Mereka mengira mereka benar-benar memanfaatkan Very High, karena mereka akan mempelajari banyak seni Geno dan diberi banyak sumber daya lainnya. Ulat sutra dirawat dengan baik. Very High memberi begitu banyak sehingga mereka tampak tidak menginginkan apapun sebagai gantinya. Tidak diketahui berapa banyak ras yang lebih tinggi yang telah dipilih oleh Very High dan dikembangkan di bawah sayap pelindung ras yang paling kuat itu. Jadi, Very High tidak melawan ras lain untuk mengklaim apapun. Tapi reputasi Very High bahkan di atas Extreme King. Mereka adalah ras yang dikagumi oleh seluruh alam semesta. Bahkan pangeran dan putri Extreme King akan bangga dipilih oleh Very High untuk diasuh. Prajurit dari ras biasa dan ras yang lebih tinggi akan lebih senang untuk dipilih. Jika seseorang dari ras yang lebih rendah dipilih oleh Very High, itu berarti mereka akan menjadi dewa primitif, paling tidak. Seluruh ras mereka bisa dianggap ras yang lebih tinggi. Meskipun banyak orang jenius yang dapat menebak bahwa Very High melakukan ini demi kemajuan mereka sendiri, lalu apa? Banyak orang yang rela berkorban banyak untuk kesempatan menjadi dewa. Mereka yang telah menyaksikan berkah Hansen menjadi gila dengan keinginan untuk menjadi dewa. Ditambah lagi, berkah Hansen hanya mendorong mereka ke wilayah dewa primitif. Sebaliknya, Very High bisa membawa mereka lebih jauh. Banyak yang menjadi kupu-kupu di bawah asuhan guru-guru mereka dari Very High. Mereka tidak keberatan berkorban untuk kesempatan ini, tetapi Very High tidak pernah meminta apapun. Faktanya, menjadi tikus percobaan untuk sekolah tinggi tidak terlalu buruk. Kamu menerima banyak manfaat. Jika Likir menjelaskan semua ini kepada Hansen, dia mungkin setuju. Tapi Likir ingin mengklaim hati Hansen sebelum dia menerima tubuhnya. Namun, semua usahanya sejauh ini telah sia-sia.
Saat Dewa Buaya mendekat, Exquisite mengangkat suaranya untuk berkata, bersiaplah untuk pergi sebelum terlambat. Saat dia berbicara, cahaya muncul dari tubuh Exquisite. Simbol-simbol aneh muncul di kulitnya. Itu seperti banyak not musik sekarang bersinar di seluruh tubuhnya. Ini adalah mantra sangat tinggi dari Very High. Elit Very High menempatkan mantra di tubuh mereka. Ketika mereka menggunakan kemampuan tersebut, mereka akan diberikan kekuatan dewa untuk waktu yang singkat. Mereka hanya membutuhkan satu kesempatan untuk menggunakan God's Wonder dan pergi ke tempat yang jauh dari sistem. Bab 2566, Dewa Buaya yang menakutkan. Ledakan. Mantra sangat tinggi yang misterius itu melanggar aturan baru gravitasi, dan tubuh Exquisite melesat jauh ke angkasa sampai dia menghilang dari pandangan. Hansen kaget. Kekuatan Exquisite meledak dengan kekuatan seorang dewa. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa mencapai sesuatu seperti itu. Bagaimana aku lolos dari ini? Hansen tidak punya waktu untuk merenungkan bagaimana Exquisite bisa melepaskan jumlah kekuatan yang dia miliki. Pelariannya diutamakan. Namun kekuatan Dewa Buaya ini berada di luar imajinasinya. Dia tidak berpikir dia memiliki kekuatan untuk melawan sesuatu yang menakutkan. Pang! Hansen belum memutuskan bagaimana dia harus melarikan diri ketika dia mendengar suara keras lainnya. Exquisite baru saja menggunakan Space Teleportation untuk membebaskan diri, tapi dia terjatuh dan mendarat kembali di planet. Dia berbaring di tempatnya, batuk darah. Ekspresinya tidak terlihat jauh dan tidak tersentuh sekarang. Dia tampak seperti sedang dalam masalah. Hansen tercengang. Exquisite sudah menggunakan Space Teleportation. Kenapa dia kembali? Ini sangat menakutkan. Petik 2. Kakak ketiga, kata Likir ragu-ragu. Dia terguncang melihat Exquisite seperti itu. Dia bertanya, kakak ketiga, apa yang terjadi? Exquisite tidak dapat berbicara. Darah masih mengalir dari mulutnya. Dia telah menggunakan mantra sangat tinggi untuk melanggar aturan gravitasi dan melarikan diri. Dia melakukan perjalanan jauh dari planet untuk sementara waktu, tetapi ketika mantra sangat tinggi habis, kekuatan mengerikan dari makhluk itu menariknya kembali. Itu seperti karet gelang. Semakin jauh dia, semakin sulit dia untuk turun. Sekarang, sebagian besar organnya telah pecah. Ini tidak akan membunuhnya, tetapi dengan tekanan gravitasi planet, rasa sakitnya sangat menyiksa. Jika dia bertemu dengan dewa primitif biasa, dia bisa menangani semua ini. Lagi pula, Exquisite adalah raja tingkat 9 dengan seni Geno Very High. Tapi melawan Dewa Buaya itu, tanpa mantra sangat tinggi, diragukan banyak dari Very High bisa bertahan hidup. Kesenjangan level terlalu besar. Setelah melihat kondisi Exquisite sekarang, Likir tahu bahwa beruntung dia ragu-ragu untuk menggunakan mantra sangat tinggi. Dia hanya melihat ke Exquisite, berharap pemulihan wanita lain akan cepat. Saat itu, Dewa Buaya hanya berjarak 10 meter dari mereka. Mata buaya kecilnya menatap mereka seperti sedang mempermainkan mereka. Dewa Buaya mengawasi mereka untuk sementara waktu. Perhatiannya sebagian besar tertuju pada Exquisite, dan itu naik ke arahnya perlahan. Hansen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah dia bisa lolos dari ini. Dia bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan Exquisite, yang telah bersikap tidak baik padanya. Tapi Likir telah mengajarinya Space Teleportation. Tampaknya tidak pantas untuk duduk dan melihatnya mati. Saat ini, Dewa Buaya sedang fokus pada Exquisite. Dia bisa membawa pergi Likir. Saat Hansen ragu-ragu, Dewa Buaya menamparkan tanah, dan tanah bergetar. Ketiganya terpental. Exquisite paling dekat dengan Dewa Buaya, jadi dia terbang paling tinggi. Dewa Buaya mengayunkan ekornya. Itu memukul Exquisite dan mengirimnya terbang. Hansen jatuh ke tanah dengan keras. Dia menyaksikan Exquisite terbang di udara. Pukulan itu tidak separah yang dia kira. Ketika dia mendarat, Hansen melihatnya berhasil bangun. Hansen tidak yakin harus berbuat apa, dan ekor buaya itu menghantam lagi 2 kali. Ini mengirim Hansen dan Likir terbang juga. Itu seperti bisbol, satu ekor mengayunkan tiap orang saat melemparkan mereka ke udara. Ekor Dewa Buaya sangat kuat, tetapi makhluk itu mengendalikan kekuatannya dengan sangat hati-hati. Hansen tidak merasa banyak kekuatan yang telah digunakan untuk menyerang tubuhnya. Itu lebih seperti dia baru saja dibuang. Dia mendarat di sebelah Exquisite. Likir juga menghantam tanah di samping mereka. Hal yang paling aneh adalah, tempat ini terlihat mirip dengan bagian planet lainnya. Tapi gaya gravitasi pada mereka sekarang telah berkurang. Bukan hanya aturan gravitasi Dewa Buaya yang telah dicabut. Gravitasi alami planet yang berbobot juga hilang. Hansen dan Likir berdiri. Mereka berjalan berkeliling sampai mereka menyadari bahwa tanah telah berubah dari merah tua menjadi hitam. Ada lubang di dekatnya. Mungkinkah ini gua buaya dewa? Mengapa itu mengirim kita ke sini? Apakah itu akan menyelamatkan kita untuk camilan? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kakak ketiga, kamu baik-baik saja. Likir memegang Exquisite yang terluka. Exquisite menggelengkan kepalanya. Hanya organ tubuh aku yang rusak. Aku baik-baik saja. Jangan gunakan Space Teleportation dulu. Area gravitasi Dewa Buaya terlalu kuat. Bahkan jika kita berteleportasi, kekuatannya pasti akan menarik kita kembali. Petik 2. Hansen setuju dengan prediksi itu, jadi dia tidak berpikir untuk berteleportasi untuk melarikan diri. Kemampuan teleportasinya juga masih baru.
Dia belum bisa melakukan space teleportation. Jika Exquisite tidak bisa melarikan diri, maka dia tidak bisa kabur. Dewa Buaya mengayunkan ekornya dengan mengancam dari sisi ke sisi, tetapi Hansen tidak terlalu takut akan hal itu. Jika Dewa Buaya ingin membunuh mereka, itu akan dilakukan lebih awal. Tidak perlu mengirim mereka ke sini. Mungkin Dewa Buaya ingin memainkan permainan kucing dan tikus, tetapi apapun yang terjadi, tampaknya kematian mereka belum ada di tablet. Saat Hansen mencoba menebak apa yang Dewa Buaya ingin lakukan, dia tiba-tiba mendengar suara merangkak datang dari dalam gua. Dia berbalik karena terkejut, dan dia berpikir, apakah ada lebih dari satu Dewa Buaya? Exquisite dan Likir juga mendengar suaranya. Mereka berbalik menghadap pintu masuk gua. Mereka segera melihat buaya lain muncul dari lubang. Buaya ini bahkan lebih kecil lagi, panjangnya tidak lebih dari 1 kaki. Tubuhnya hitam pekat, dan sisiknya sangat rapat. Mereka bersinar dengan kilau logam. Karena ukurannya yang kecil, tidak terlihat terlalu mengancam. Ini sebenarnya terlihat agak lucu. Itu seperti boneka logam. Tapi matanya yang kecil menatap mereka dengan cemoohan dengan cara yang persis sama seperti yang dimiliki Dewa Buaya. Matanya sangat kontras dengan tubuh imut makhluk itu. Apakah ini anak Dewa Buaya? Hansen memandang buaya kecil itu dengan kaget. Tidak hanya kecil, tapi juga terlihat agak muda. Itu terlihat seperti bayi. Exquisite dan Likir tampak sangat terkejut. Sepengetahuan mereka, xenogenik area inti berasal dari aula inti. Beberapa inti xenogenik pernah melahirkan. Tapi Dewa Buaya ini telah menghasilkan pewaris di sini. Itu adalah hal yang langka untuk disaksikan di area inti. Di tengah kebingungan mereka, Dewa Buaya kecil menemukan mereka. Kegembiraan membasahi wajah makhluk itu dengan ekspresi yang hampir seperti manusia. Ledakan. Dewa Buaya kecil sangat bersemangat sehingga cahaya hitam mulai bersinar dari tubuhnya. Hansen dan yang lainnya tertutup cahaya, dan kemudian, mereka bertiga jatuh ke tanah lagi. Mereka ditembaki, wajah mereka terpaku pada tanah. Bagaimana bisa? Terlahir sebagai dewa, Exquisite dan Likir tersentak, hampir kehilangan suara mereka. Mereka memandang makhluk kecil itu dengan tidak percaya. Bab 2567, Dewa Buaya Lain. Di alam semesta di luar area inti, ahli waris dewa dikenal memiliki gen yang lebih baik dari rata-rata. Mereka memiliki potensi yang luar biasa, tetapi ketika mereka lahir, mereka tidak jauh berbeda dari orang atau makhluk biasa. Mereka masih perlu naik level. Itu seperti katak giok dewa yang hidup di Narrow Moon. Keturunan kecilnya mulai dari kelas xenogenik terendah, dan mereka harus naik level selama bertahun-tahun. Namun, kebanyakan dari mereka tidak akan pernah mencapai peringkat yang didewakan. Dan peringkat apa yang mereka capai akan sangat bergantung pada sumber daya apa yang mereka miliki. Tentu saja, ada beberapa makhluk yang terlahir sebagai dewa. Tapi jumlahnya tidak banyak. Yang paling terkenal dari mereka berasal dari ras teratas kedua, Dewa Kuno. Makhluk itu terlahir sebagai dewa. Mereka terlahir sebagai dewa primitif, dan mereka harus bekerja keras dari sana. Banyak yang bisa menjadi kupu-kupu, dengan yang lain berhasil mencapai tingkat prestisius sebagai dewa sejati. Ketika Hansen telah melihat dewa air kuno, dewa itu adalah dewa sejati. Ancient God Origin dewa air kuno masih dalam kepemilikan Hansen, jadi jika akan ada dewa air kuno yang baru, itu akan menjadi dewa primitif. Tetapi kasus seperti itu sangat jarang terlihat di alam semesta Geno. Dan di atas semua itu, ini adalah area inti. Sulit untuk membuat bayi di sana, dan kemungkinan memiliki seorang anak untuk dilahirkan sebagai dewa sangat rendah. Biasanya, xenogenik yang dilahirkan sebagai dewa dapat berkembang pesat jika mereka memperoleh sumber daya yang cukup. Mereka pasti bisa menjadi kupu-kupu dan mungkin mencapai pangkat dewa sejati. Exquisite dan Likir mengamati dewa buaya yang lebih kecil dengan mata lebar. Para dewa terlahir sangat didambakan sebagai ulat sutra. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika mereka sudah didewakan, tidak perlu bagi mereka untuk bertumbuh. Ditambah, mereka akan memiliki bakat luar biasa. Mereka pasti bisa mencapai pangkat kupu-kupu. Dan dengan sedikit keberuntungan, mereka bisa menjadi dewa sejati. Tujuan utama Likir adalah mendapatkan kupu-kupu. Dia menginginkan ulat sutra kupu-kupu. Dewa kuno tidak tertarik menjadi ulat sutra dari Very High. Jika tidak, semua Very High akan memperjuangkan dewa kuno untuk menjadi ulat sutra mereka. Sepanjang sejarah, sangat sedikit dewa kuno yang menjadi ulat sutra untuk Very High. Jumlah totalnya bisa dihitung dengan satu tangan. Dewa buaya kecil itu pasti sekuat dewa kuno. Exquisite dan Likir sangat menginginkannya. Tetapi mereka tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mencoba mengklaim ulat sutra. Hidup mereka ada di tangan timbangannya. Dewa buaya kecil dengan senang hati berlari di depan Hansen dan yang lainnya. Itu memandang mereka bertiga dengan rasa ingin tahu. Tapi matanya sangat kecil. Tidak peduli bagaimana Hansen memilih untuk memeriksanya, mereka kecil. Hansen sekarang mengerti bahwa dia memiliki kesan yang salah tentang dewa buaya. Itu tidak memandang mereka dengan jijik, mata makhluk itu tumbuh seperti itu. Dewa buaya besar datang merangkak, memanggil dewa buaya kecil. Cahaya hitam dewa buaya kecil memudar. Hansen dan dua lainnya merasakan tekanan gravitasi melepaskan mereka. Mereka berdiri. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan dewa buaya,
Tetapi satu hal yang pasti, Dewa Buaya tidak berniat membunuh mereka. Exquisite dan Likir pandai merasakan sesuatu. Mereka bisa merasakan bahwa Dewa Buaya tidak memiliki niat membunuh terhadap mereka. Dewa Buaya besar menuju ke lubang. Dewa Buaya kecil naik ke atas punggungnya. Itu melihat ke belakang dan membuat keributan pada Hansen dan yang lainnya. Exquisite dan Likir pandai merasakan sesuatu, jadi mereka langsung tahu apa artinya. Kemampuan penginderaan Hansen lebih rendah, tetapi bahkan dia bisa menebak bahwa Dewa Buaya ingin mereka mengikutinya. Ketiganya saling memandang, lalu memasuki lubang. Likir dan Exquisite tidak dapat melarikan diri, dan Hansen sangat ingin mengetahui apa yang buaya lakukan. Hansen dapat melihat bahwa lubang itu tidak terlalu besar, dan karenanya, dia tidak berpikir bahwa lubang itu terlalu dalam. Ketika dia masuk, dia dengan cepat menyadari bahwa dia salah. Lubang tanpa dasar tampaknya langsung menuju ke inti planet. Ketiganya mengikuti kedua buaya itu, terjun ke lubang yang menganga. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah turun, tetapi mereka menemukan diri mereka berada di dekat inti planet, melihat ke lautan lava. Sebenarnya, cairan merah itu lebih kental dan lebih gelap dari lava. Itu seperti hidrogen yang terbakar di bawah sinar matahari. Ini pasti inti dari planet ini. Dewa Buaya harus tinggal di sini. Exquisite cemberut. Dia telah memperhatikan tempat ini ketika Very High Sense-nya pertama kali memindai planet ini, tetapi yang dia tahu hanyalah bahwa laut pada intinya tampaknya mengalami fusi nuklir. Dia tidak menyadari bahwa Dewa Buaya kecil tinggal di sini. Patong. Masih membawa Dewa Buaya kecil, yang besar itu terjun ke laut. Makhluk itu bergerak seolah-olah panas yang mengerikan di pusat planet ini tidak lebih dari mata air panas biasa. Dewa Buaya kecil mengirimkan gemuruh rendah ke arah Hansen dan yang lainnya. Itu menyuruh mereka untuk terus mengikuti. Dewa Buaya, tubuhmu mungkin bisa menahan panas, tapi tubuh kita tidak bisa, kata Hansen dengan cemas. Hanya berdiri di sebelah laut membuatnya merasa seolah-olah Dongsuan armornya meleleh. Itu tidak akan bertahan jika dia harus memasuki lahar merah tua. Tubuh Dewa Buaya besar bersinar dengan cahaya hitam, yang terbang mengelilingi Hansen dan yang lainnya. Sensasi terbakar dari panas yang luar biasa menghilang. Dewa Buaya kecil bergemuruh pada mereka lagi, seperti sedang terburu-buru untuk meminta mengikutinya. Dewa Buaya yang besar tidak memiliki banyak kesabaran. Saat Hansen dan yang lainnya masih ragu-ragu untuk mengikuti mereka, tubuh mereka tiba-tiba terasa sangat berat. Mereka tenggelam ke laut, jatuh ke dalamnya seperti pangsit. Untungnya, mereka memiliki aura hitam untuk perlindungan, yang mencegah panasnya melukai mereka. Gaya gravitasi yang kuat terus menarik mereka lebih dalam ke lava. Ketika penglihatan mereka kembali, mereka sudah keluar dari lautan yang terbakar. Mereka telah mencapai pusat planet, namun itu seperti sebuah kota. Tidak ada lahar yang terlihat dimanapun, tetapi apa yang mereka lihat mengejutkan mereka bertiga. Bahkan mata Exquisite menjadi bulat. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Inti planet memiliki bangunan seperti benteng luar angkasa. Itu jelas buatan manusia. Itu tidak mungkin dihasilkan secara alami. Seluruh kastil luar angkasa memberikan nuansa teknologi. Semuanya terbuat dari kristal, tapi benteng luar angkasa ajaib itu berantakan. Itu telah rusak parah, jadi sebagian besar mesin kristal yang sangat rumit yang bisa dilihat Hansen di mana-mana telah berhenti bekerja. Hanya sedikit yang sedang berlari, dengan lampu berkedip di atasnya seperti permohonan bantuan. Setelah melihat benteng dan mesin luar angkasa, Hansen terkejut. Dia hampir berteriak, tidak mungkin. Mengapa tempat ini terlihat seperti ruang kendali kristaliser? Petik 2. Bab 2568, Benteng Kristal. Saat Hansen melihat sekeliling, dia pikir bangunan di tempat ini tampak persis seperti ruang kendali kristaliser. Likir mengomentarinya, berkata, dari gaya arsitekturnya, pasti berarti tempat ini milik para kristaliser. Exquisite mengangguk dan berkata, ini memang harus menjadi struktur kristaliser. Gen kristaliser tidak banyak berkembang, tapi kecakapan teknologinya luar biasa. Mereka akhirnya menantang iblis asli, yang berada di peringkat 13, tetapi jika mereka pergi ke ras tinggi peringkat rendah di suatu tempat di 100 teratas, mereka akan menjadi ras tinggi melalui kekuatan teknologi mereka. Petik 2. Likir tertarik, jadi dia berkata, aku telah mendengar kristaliser hampir mengalahkan iblis asli, dan mereka hanya kalah karena campur tangan Extreme King. Benarkah itu? Exquisite menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tentang itu, tapi menurut catatan ras kita, setelah lampu dimatikan, ras lain ikut bertarung. Tapi ras itu bukanlah Extreme King. Petik 2. Lalu ras apa itu? Hansen tidak dapat membantu bertanya. Exquisite tidak keberatan menjawab, jadi dia dengan santai berkata, aku tidak tahu. Itu adalah pasukan yang terdiri dari orang-orang dari segala macam ras yang berbeda. Mereka tidak pernah menjelaskan dari mana mereka berasal. Petik 2. Kristalizer yang buruk. Terlepas dari kekurangan mereka, mereka berusaha keras untuk mengatasi tantangan alam semesta. Mereka melakukannya dengan membuat teknologi karena itulah yang mereka miliki. Mencapai ketinggian yang mereka capai melalui teknologi tidak mungkin menjadi pencapaian yang mudah. Likir menghela napas dengan cemas. Saat mereka berbicara, mereka mengikuti dua dewa buaya ke dalam benteng kristalizer. Barang-barang di sana rusak parah.
Ada bangunan rusak dan mesin berserakan, tetapi mereka tidak melihat sisa-sisa penghuni benteng tersebut. Seluruh benteng terdiri dari bangunan dan mesin. Dewa buaya yang besar terus menuntun mereka melewati reruntuhan benteng, meskipun tidak ada indikasi kemana tujuan mereka. Sangat jelas sekarang bahwa tempat ini dulunya milik para kristalizer, tapi hanya raja yang dapat memasuki area inti. Bagaimana mereka bisa sampai ke sini dari alam semesta luar? Bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil melakukannya, bagaimana mereka bisa melewati lautan lava ke inti planet ini? Likir bertanya, melihat sekeliling. Kristalizer dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan ras lain. Sulit untuk mengatakan apapun tentang kristalizer, karena teknologinya membuka banyak kemungkinan. Teknologi mereka dapat membawa mereka ke sini dengan aman, meskipun perjalanan seperti itu mustahil dilakukan oleh orang lain. Tapi apa yang mereka pikirkan, dengan membangun benteng di sini? Exquisite melihat sekeliling dan berpikir keras. Hansen juga memeriksa benteng saat mereka berjalan. Tempat ini mirip dengan ruang kendali kristalizer yang pernah dia masuki. Teknologi kristalizer ada di mana-mana, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan perlengkapannya. Sayang sekali Stay Up Latte tidak ada di sini. Jika ya, dia mungkin bisa mengatakan satu atau dua hal tentang tempat ini, pikir Hansen. Tiba-tiba, Hansen terkejut. Jauh di dalam benteng, mereka menemukan area luas yang tampak seperti gudang. Di dalam tempat itu, ada banyak tabung kristal. Mereka berbaris seperti deretan pilar setinggi 100 meter. Sebagian besar silinder di bagian depan sepertinya pecah. Hanya ada 2 atau 3 yang masih utuh, dan di dalamnya, ada Chain Demon Crocodiles. Mereka bukanlah dewa buaya. Mereka tampak seperti yang besar di permukaan planet yang berwarna merah tua. Chain Demon Crocodiles dengan sayap kelelawar itu berendam di dalam tabung reaksi kristal yang penuh dengan cairan. Mereka tampak seperti mayat yang terendam dalam tangki formaldehida di laboratorium. Exquisite dan Likir memperhatikan tabung itu dan menatapnya. Mereka mendekati mereka dan melihat ada lebih banyak tabung kristal. Ada beberapa lusin baris. Setiap baris memiliki 15 tabung. Sebagian besar tabung pecah. Ada kurang dari 10 yang berada dalam kondisi baik-baik saja, dan masing-masing memiliki penghuni Chain Demon Crocodile. Aneh, para kristalizer datang jauh-jauh ke sini untuk menangkap Chain Demon Crocodiles. Likir bingung. Ini tidak benar, kata Exquisite tiba-tiba. Apa yang tidak benar? Likir memandang Exquisite saat dia bertanya. Berdasarkan bagaimana tabung ini berbaris dan lokasi dari setiap Chain Demon Crocodile, tabung lainnya seharusnya memiliki Chain Demon Crocodile juga. Tapi mereka tidak ada di sini, dan mayat mereka juga tidak ada di sini, kata Exquisite. Mungkin mereka kabur, kata Likir. Exquisite menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting. Setiap tabung memiliki Chain Demon Crocodile kelas raja di dalamnya. Jika setiap tabung berisi salah satu dari ini, pikirkan tentang berapa banyak Chain Demon Crocodiles yang ada. Aku khawatir seluruh populasi Chain Demon Crocodiles tidak sama dengan jumlah yang bisa disimpan di sini. Petik 2. Likir tidak mempertimbangkan itu. Mungkin tabung lain tidak dimaksudkan untuk menampung buaya iblis. Tapi terlepas dari apa yang mereka pegang, seharusnya masih ada mayat yang tergeletak di luar kontainer yang rusak, kata Likir. Exquisite tidak keberatan dengan garis pemikirannya kali ini. Tabung yang bagus ditempatkan secara acak di antara tabung yang rusak. Tampaknya tidak ada pesanan apapun. Mungkin bukan kebetulan jika ada buaya iblis kelas raja di dalam tabung. Mungkin pernah ada buaya iblis di dalam yang rusak sebelumnya. Tetapi jika mereka semua adalah Raja Buaya Iblis, itu sepertinya tidak masuk akal dengan apa yang mereka ketahui tentang populasi buaya saat ini. Sungguh sulit dipercaya. Ketiganya mengikuti para dewa buaya di sekitar area tersebut. Mereka akhirnya melihat gedung kristalizer setengah lingkaran di depan mereka. Itu terbuat dari kristal transparan, tapi pandangan mereka di dalamnya masih kabur. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada di bagian dalam gedung. Dewa buaya masuk ke dalam gedung, yang berukuran sekitar stadion. Hansen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti mereka ke dalam. Setelah mereka masuk, mereka bertiga kaget. Mereka bisa melihat bahwa tempat ini memiliki kolam renang. Ada juga pantai buatan yang membuatnya terlihat seperti lautan. Berserakan di tempat itu banyak bangku. Dewa buaya yang besar itu naik ke atas kursi berjemur dengan perut menghadap keluar. Itu santai karena menikmati pantai seperti bos gangster. Yang dibutuhkan hanyalah kemeja dan celana pendek. Dewa buaya kecil berlari melintasi pasir dan kemudian berlari kembali. Mulutnya sekarang memegang seutas tali, dan ia menarik sebuah kotak ke arah mereka. Hansen memperhatikan dewa buaya kecil menyeret kotak di depan mereka. Kemudian, itu bergemuruh pada mereka. Likir tahu apa arti dewa buaya kecil itu. Dia membuka kotak itu dan melihat banyak alat di dalamnya. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk tentang ini. Meskipun mereka bertiga belum pernah melihat alat kristalizer sebelumnya, mereka yakin itulah yang mengisi kotak itu. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan alat itu. Tapi dilihat dari bentuknya, bisa dibayangkan sebagai alat untuk pekerjaan konstruksi. Saat dewa buaya kecil bergemuruh dan Likir menjelaskan, Hansen dengan cepat menyadari bahwa perasaan buruk itu menjadi kenyataan. Buaya bermaksud menggunakan ketiganya sebagai pekerja. Dewa buaya ingin menggunakan mereka sebagai budak, sehingga mereka dapat memperbaiki dan membersihkan benteng luar angkasa.
Setelah memahami apa arti Dewa Buaya Kecil, Exquisite dan Likir tampak mengerikan. Mereka belum pernah melakukan hal seperti ini untuk Very High. Sekarang, dua ekor buaya memperlakukan mereka sebagai pelayan. Itu membuat mereka merasa sangat sakit sehingga mereka ingin pingsan. Bab 2569, Tato Badut, Subscribe Penatua. Hansen mengambil peralatan dan menuju ke kolam renang. Dia tidak keberatan bekerja. Dengan melakukan ini, dia akan dapat berjalan mengelilingi seluruh benteng, yang mungkin memberinya kesempatan untuk menemukan sesuatu. Saat ini, dia cukup ingin tahu tentang sifat dari lokasi dia berada. Exquisite dan Likir menyadari apa yang diinginkan Hansen. Jadi, mereka dengan enggan mengambil peralatan mereka dan pergi bersamanya. Tetapi sebelum mereka keluar dari daerah itu, Dewa Buaya Kecil menghentikan mereka. Ia mengangkat tangannya yang bercakar untuk menunjuk ke sampah yang berserakan di pantai. Mereka ingin mereka membersihkan area pantai terlebih dahulu. Hansen keluar dari kolam renang dengan kotak peralatan di tangan. Dewa Buaya tidak mengikutinya. Dia tidak terburu-buru untuk membersihkan, jadi dia mengambil kesempatan untuk berjalan di sekitar benteng selagi dia bisa. Benteng itu dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebagian besar mesin telah hancur dalam peristiwa bencana apapun yang telah mengakhiri kehidupan tempat ini. Bahkan ketika dia melihat mesin yang tidak rusak, Hansen tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh semua gadget dan gizmos. Anehnya, selain buaya iblis di tabung, dia tidak melihat mayat lain. Dia bahkan tidak bisa menemukan tulang yang sudah lama terlupakan. Dilihat dari cara bangunan dan peralatannya rusak, tempat ini pasti diserang oleh hujan meteor. Tapi kenapa aku tidak bisa melihat apa yang menghujani tempat itu? Petik 2. Saat Hansen terus memikirkan masalahnya, dia kembali ke alun-alun dengan tabung kristal. Dia telah memutuskan untuk menyelidiki tempat itu terlebih dahulu. Buaya iblis di sana tidak menunjukkan kemiripan kekuatan hidup. Di dalam tabung yang pecah itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada mayat, dan cairan apapun yang mungkin pernah mereka isi semuanya telah mengering, tidak meninggalkan setetes pun barang di belakang. Aneh, apakah itu berarti tabung kristalnya sendiri kosong? Hansen mengerutkan kening dan terus berjalan ke depan. Hansen melihat semua tabung kristal. Mereka semua terlihat sama, dan dia tidak berpikir ada yang salah. Tiba-tiba, Hansen berhenti di depan salah satu tabung kristal yang hancur. Di bawah tabung kristal yang hancur itu, dia menemukan sesuatu. Di bawah pecahan kristal, dia menemukan tangan seorang pria. Itu terlihat sangat besar, dan kulitnya agak gelap. Namun, hal terpenting tentang itu adalah bahwa itu dalam kondisi sempurna. Tidak ada tanda-tanda pembusukan. Hansen akan menganggapnya sebagai tangan orang yang hidup jika dia tidak merasa bahwa tidak ada kekuatan hidup yang datang darinya. Hansen sangat bersemangat membuat penemuan ini. Dia memindahkan kristal yang hancur untuk mengungkapkan lebih banyak dari tangan. Hansen menemukan bahwa itu sebenarnya adalah seluruh lengan. Tidak ada tubuh yang melekat padanya. Lengannya telah dipotong di sekitar bahu. Lengannya sangat berotot. Dilihat dari panjangnya, orang yang memiliki lengan itu pasti memiliki tinggi 2 meter. Dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Di sisi lengan, dekat bisep, ada tato. Tato itu menggambarkan badut, dan warnanya merah tua. Badut tato itu tampaknya sedang melompat. Kakinya terentang seolah-olah baru saja melakukan lompatan besar. Wajah badut itu menghadap ke depan, dan ada 2 tanduk di topinya. Matanya kecil, dan tersenyum. Hansen tidak menganggap tato itu lucu. Badut itu aneh, dan senyumannya membuat Hansen merasa sangat tidak nyaman. Hansen menurunkan lengannya dan kembali membersihkan pecahan kristal yang pecah. Dia berharap menemukan tubuh dari mana lengan itu berasal. Dia ingin mencari tahu siapa pria itu. Potongan kristal yang rusak lebih berat dari baja, tapi bagi Hansen, itu bukan apa-apa. Dia dengan cepat berhasil menyingkirkan semua kristal yang rusak. Namun, anehnya, dia tidak menemukan bukti tubuh di bawah tabung kristal yang hancur. Nyatanya, bahkan tidak ada percikan darah. Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksa area itu. Dia tidak tahu apakah bagian tubuh yang lain tidak pernah ada di sana atau hanya mengalami degradasi dari waktu ke waktu, tetapi selain lengan, tidak ada zat sisa dari apapun. Apakah lengan ini dipotong di tempat lain, lalu dibawa ke sini di kemudian hari? Hansen melihat sekeliling. Benteng itu seperti kota besar, jadi mencari melalui semua itu akan menjadi tugas yang sulit. Hansen berencana untuk memperluas pencariannya, tetapi ketika dia berbalik untuk mengambil lengan yang patah, dia terkejut. Lengan yang patah telah diawetkan dengan sempurna ketika Hansen pertama kali menemukannya, tetapi setelah dia menghabiskan 10 menit untuk membersihkan kristal yang rusak, itu benar-benar busuk. Hanya tulangnya yang tersisa. Kulit gelap dan otot yang kuat telah menjadi tumpukan bau kesedihan. Hansen terbiasa melihat mayat, dia tidak muat dengan pemandangan seperti yang dilakukan banyak orang, tapi dia merasa aneh. Lengan ini baik-baik saja selama bertahun-tahun. Mengapa tiba-tiba itu membusuk? Petik 2. Hansen memeriksa lengan busuk itu, menatapnya. Hanya tulangnya yang tersisa sekarang, tetapi dia menemukan sesuatu yang sangat istimewa tentang mereka. Simbol badut di kulit belum hilang. Itu masih dicap di tulang lengan. Itu masih memiliki senyuman kecil yang sama, dan badut itu masih diposisikan di tengah lengan.
Daging yang larut juga menunjukkan tanda-tanda lain. Kulitnya hanya menunjukkan tato badut, tetapi tulangnya ditutupi simbol lain. Teks Crystallizer. Hansen sama terkejutnya dengan kebahagiaannya. Dia melihat kata-kata itu, yang ditulis dalam naskah yang kecil dan padat. Tanpa kupu-kupu mata ungu, dia mungkin membutuhkan mikroskop berteknologi tinggi untuk memeriksa apa yang dikatakan teks itu. Hansen telah mempelajari bahasa Crystallizer dari Stay Up Latte, jadi dia tahu apa arti kata-kata itu. Bahkan saat dia memeriksa teks itu, dia masih berpikir itu aneh bahwa seseorang telah mengukir kata-kata di tulang mereka. Ditambah, lengannya sempurna. Bagaimana seseorang mengukir langsung pada tulang tanpa merusak kulit dan otot di sekitarnya. Hansen mengambil tulang dari tumpukan globe. Dia membersihkan kekacauan yang telah menumpuk sehingga dia bisa melihatnya dengan lebih baik. Tulangnya pucat, dan dia tidak bisa mendeteksi kemiripan kekuatan hidup. Tapi dia tahu bahwa simbol badut dan teksnya telah digores oleh mesin. Itu diukir, tidak bermerek. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana seseorang bisa menggunakan mesin untuk menuliskan kata-kata di tulang mereka? Apakah seseorang menulis ini setelah orang itu meninggal? Hansen berpikir sendiri, saat dia mencoba membaca teks itu. Subjek uji M67 mengalami perubahan abnormal. Hasil tes tidak diketahui. Penciptaan inti dewa nomor 7586 gagal. Hansen membacanya. Sepertinya semacam log laporan. Hansen tidak tahu apa artinya, M67. Dilihat dari isinya, tampaknya para Crystallizer mencoba untuk menciptakan dewa dan sesuatu terjadi pada subjek tes. Kemudian, tesnya selesai. Dan ada beberapa angka yang tidak dipahami Hansen tentang relevansinya. Mereka dikaitkan dengan data tentang bagaimana M67 bermutasi. Dia tidak tahu mengapa semua ini tertulis di tulang lengan. Apakah orang-orang ini gila? Data dan informasi ini bisa saja disimpan di flash drive Crystallizer. Mengapa mengukirnya menjadi tulang? Pasti ada alasan mengapa mereka melakukan ini. Hansen menatap teks di tulang dengan cemas. Saat Hansen memikirkan hal ini, dia mendengar raungan rendah dari dewa buaya kecil. Dia mengayunkan ekornya dengan kesal saat mendekatinya. Itu menggeram lagi seolah-olah itu sedang membuatnya terburu-buru. Itu tidak menyukai fakta bahwa Hansen duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Bab 2570, Tungku Kristal. Hansen berpikir sejenak. Dia membawa beberapa buah-buah dari Destiny's Tower untuk diberikan kepada Dewa Buaya. Dewa Buaya kecil ini masih bayi. Ini harus menjadi hal yang mudah untuk menyenangkan. Yang perlu aku lakukan adalah membuatnya bahagia, lalu aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Aku ingin tahu apakah itu vegetarian. Aku tidak memiliki banyak stok daging saat ini. Sejak Hansen mulai mengumpulkan gen xenogenik raja, dia tidak makan apa-apa lagi. Buah itu adalah sesuatu yang dia simpan untuk Bauer. Tetapi sejak Bauer menemukan ginseng ungu itu, dia tidak menunjukkan minat pada hal lain. Tidak ada jenis buah lain yang memikatnya, jadi Hansen telah menyimpannya di dalam Destiny's Tower sepanjang waktu. Jika seseorang ingin tubuhnya berevolusi, prosesnya akan memakan waktu lebih dari sekadar berlatih berbagai seni geno. Semakin tinggi kelas seseorang, semakin banyak energi yang dibutuhkan tubuh mereka. Dan makanan yang mereka konsumsi harus lebih berkualitas. Itulah satu-satunya cara untuk memberikan energi ekstra yang dibutuhkan. Setiap makhluk di alam semesta harus makan, satu-satunya perbedaan terletak pada bagaimana dan apa yang mereka makan. Elit kelas atas bisa hidup tanpa makanan untuk waktu yang lama, tetapi harga yang mereka bayar untuk itu adalah konsumsi energi mereka. Jika itu berlangsung lama, tubuh mereka akan rusak cukup parah. Ketika orang berkata bahwa mereka tidak perlu makan saat berlatih, itu adalah sampah. Dalam kehidupan nyata, kamu akan mati jika tidak makan. Proses kelaparan hanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk orang kuat daripada yang lemah. Ini tidak hanya berlaku untuk prajurit dengan tingkat kekuatan biasa. Dalam pengalaman Hansen, bahkan pria yang menyebut diri mereka, dewa, harus makan juga. Tetapi alih-alih makan daging, mereka memakan umur orang yang datang kepada mereka untuk membuat keinginan. Dewa buaya kecil juga harus makan, tapi tidak menunjukkan ketertarikan pada buah yang diberikan Hansen padanya. Ia menggunakan ekornya untuk menyapu semua potongan buah. Sepertinya dia tidak makan buah atau sayuran. Kalau begitu, makanan apa yang dimakannya? Hansen mencoba menebak, tetapi dia tidak punya daging untuk dibagikan. Kemudian lagi, Hansen meragukan makhluk itu juga ingin makan daging. Jika ya, Hansen, Likir, dan Exquisite sudah menjadi krokodil. Dewa buaya kecil menggeram pada Hansen. Ini adalah kedua kalinya, dan jelas membuat Hansen bergegas pergi bekerja. Jadi dia melakukannya, membersihkan kristal yang hancur di sekelilingnya. Dewa buaya kecil telah mengambil peran sebagai inspektur. Itu memerintahkan Hansen untuk melakukan sesuatu, seperti melempar kristal yang hancur keluar dari benteng dan ke laut lava yang tertahan di teluk di luar. Hansen tidak terburu-buru, dan dia juga tidak kesal. Dia hanya terpaku pada tugasnya menyapu dan membersihkan, berharap menemukan sesuatu yang berguna saat dia pergi. Dewa buaya kecil senang dengan etos kerja Hansen. Dewa buaya kecil tampaknya dilahirkan untuk menjadi pengawas, dan tampaknya sangat senang melakukan pekerjaan semacam ini. Tapi Hansen gagal menemukan sesuatu yang menarik saat dia pergi. Dan ketika Dewa buaya kecil akhirnya bosan, ia membawa Hansen kembali ke kolam renang bersamanya.
Ketika Hansen tiba kembali di kolam renang, dia menemukan Likir dan Exquisite sedang memijat kepala Dewa Buaya. Mereka juga menggunakan sikat untuk menggosok tubuhnya. Likir dan Exquisite tampak seperti gambaran penderitaan yang sempurna. Mereka tidak pernah bermimpi dipaksa melakukan sesuatu yang merendahkan martabat ini. Mereka telah diajari bahwa sebagai anggota sekolah tinggi, masa depan mereka memiliki potensi yang luar biasa. Mereka bermimpi melakukan banyak hal, tapi tidak pernah bekerja sebagai pelayan buaya. Terutama dengan seseorang seperti Dolar di sekitar untuk melihat penghinaan mereka. Dewa Buaya yang besar adalah pemberi tugas yang keras, tetapi Likir dan Exquisite akhirnya diizinkan istirahat. Apakah kamu menemukan sesuatu di sekitar sini? Indah bertanya pada Hansen, saat mereka berdua mendekat. Hanya kristal yang lebih hancur. Tampaknya tidak ada satu hal pun yang menarik, jika tidak. Hansen telah memasukkan tulang lengan ke menara takdirnya. Dia tidak berencana memberitahu gadis-gadis itu tentang penemuannya. Bagaimana dengan kalian berdua? Hansen bertanya. Apa yang bisa kami temukan? Yang kami lakukan hanyalah membersihkan sampah sepanjang hari. Aku tidak tahu bagaimana keduanya makan begitu banyak. Mereka juga kencing dimanapun mereka suka, kata Likir, ekspresinya muram. Hati Hansen melonjak. Dia dengan cepat bertanya, bisakah kamu memberitahu aku apa yang telah mereka makan? Bagaimana aku bisa tahu apa yang mereka makan? Kotoran mereka seperti bola keras. Ini terlihat seperti materi yang menyusun planet itu sendiri, kata Likir. Kalau begitu, mungkin mereka memakan materi yang berasal dari planet ini, kata Hansen setelah berpikir sejenak. Apa gunanya mengetahui apa yang mereka makan? Likir bertanya. Itu akan membuat kami tenang karena mengetahui bahwa mereka tidak ingin memakan kami, setidaknya. Jika itu masalahnya, kami cukup beruntung, kata Hansen sambil mengangkat bahu. Jika aku akan terjebak di sini selama sisa hidup aku pikir aku lebih baik mati. Likir tidak setuju dengan pemikiran Hansen. Kami sendiri tidak membawa banyak makanan. Kita perlu menemukan cara untuk keluar dari sini, kata Exquisite. Apakah kamu tahu jalan keluar dari sini? Hansen bertanya. Tidak sekarang, Indah menggelengkan kepalanya. Maka tidak ada gunanya membicarakannya, kata Hansen dengan muram. Mereka bertiga beristirahat sebentar. Dewa Buaya kecil segera datang, memburu mereka kembali bekerja. Dari ketiganya, Hansen memiliki peluang terbaik untuk bekerja di luar area kolam. Kondisi kedua gadis itu lebih buruk, karena mereka terjebak melayani Dewa Buaya di pantai. Mereka menyapu kotoran atau memijat sisik buaya. Mereka seperti pelayan. Sepertinya buaya adalah satu-satunya makhluk di alam semesta yang menggunakan dua dari yang sangat tinggi sebagai pelayan, tapi Tuhan hanya tahu berapa lama mereka akan menikmati layanan ini. Hansen berada di luar, mengatur peralatan yang terguling atau membersihkan perangkat yang telah hancur total. Pada awalnya, Dewa Buaya kecil sangat tertarik untuk memerintahnya. Tetapi setelah beberapa saat, itu menjadi terlalu malas dan berhenti. Begitu dia bebas dari tuan miniaturnya, Hansen bisa berjalan di sekitar benteng. Sambil melihat melalui alun-alun acak, dia akhirnya menemukan sesuatu. Kristal adalah produk teknologi. Biasanya tidak digunakan untuk membuat hal-hal seperti tablet, tetapi di alun-alun itu, Hansen menemukan dinding kristal dengan teks di atasnya. Karena dinding kristal pecah, Hansen membutuhkan hampir 3 hari untuk mengumpulkan semua pecahan dan menyatukan kembali dinding itu. Kemudian, dia bisa membaca teks itu secara lengkap. Keterampilan Crystal Furnace. Ini sepertinya adalah seni Geno, tapi namanya sangat aneh. Aku ingin tahu apa fungsinya. Hansen mulai membaca isinya sedikit lebih dekat. Bagaimanapun, seni Geno dari Crystallizer biasanya sangat cocok untuk dipraktekkan oleh manusia. Tetapi Hansen tidak terlalu berharap untuk potensi seni Geno Crystallizer, karena Crystallizer tidak terlalu terkenal dengan seni Genonya. Keterampilan mereka jarang luar biasa. Tapi setelah Hansen membaca tentang Crystal Furnace, dia menjadi ketakutan. Ini sebenarnya bukan seni Geno. Itu adalah keterampilan yang saleh bagi orang yang suka makan. Tungku kristal adalah cara untuk menguatkan perut seseorang. Berbeda dengan konsume yang fokus pada kemampuan mencerna makanan. Sebaliknya, tungku kristal mengubah perut seseorang menjadi reaktor nuklir. Ini dengan cepat melepaskan energi makanan, dan energi yang dilepaskan akan segera diserap. Sampah akan keluar dengan cepat. Tidak heran Crystallizer memiliki reputasi untuk penelitian dan pengembangan. Bahkan seni Geno mereka ilmiah. Hansen menyukainya. Dia tidak akan menolak seni Geno baru yang membantu pencernaannya. Tetapi ketika Hansen mencapai akhir teks untuk Crystal Furnace, dia melihat catatan tambahan. Crystal Furnace versi publik hanya cocok untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Bagi mereka yang berusia di atas 16 tahun, silakan berlatih reaktor inti kristal. Petik 2. Ini adalah versi anak-anak. Hansen kesal dengan itu, tetapi dia tidak dapat menemukan Crystal Furnace versi dewasa, jadi dia harus mempelajari versi anak-anak terlebih dahulu. Hati Hansen melonjak. Dia dengan cepat bertanya, bisakah kamu memberitahu aku apa yang telah mereka makan? Bagaimana aku bisa tahu apa yang mereka makan? Kotoran mereka seperti bola keras. Ini terlihat seperti materi yang menyusun planet itu sendiri, kata Likir. Kalau begitu, mungkin mereka memakan bahan yang berasal dari planet ini, kata Hansen setelah berpikir sejenak.
Apa gunanya mengetahui apa yang mereka makan? Li Qir bertanya. Itu akan membuat kami tenang karena mengetahui bahwa mereka tidak ingin memakan kami, setidaknya. Jika itu masalahnya, kami cukup beruntung, kata Han Sen sambil mengangkat bahu. Jika aku akan terjebak di sini selama sisa hidup aku pikir aku lebih baik mati. Li Qir tidak setuju dengan pemikiran Han Sen. Kami sendiri tidak membawa banyak makanan. Kita perlu menemukan cara untuk keluar dari sini, kata Exquisite. Apakah kamu tahu jalan keluar dari sini? Han Sen bertanya. Tidak sekarang, Indah menggelengkan kepalanya. Maka tidak ada gunanya membicarakannya, kata Han Sen dengan muram. Mereka bertiga beristirahat sebentar. Dewa buaya kecil segera datang, memburu mereka kembali bekerja. Dari ketiganya, Han Sen memiliki peluang terbaik untuk bekerja di luar area kolam. Kondisi kedua gadis itu lebih buruk, karena mereka terjebak melayani dewa buaya di pantai. Mereka menyapu kotoran atau memijat sisik buaya. Mereka seperti pelayan. Sepertinya buaya adalah satu-satunya makhluk di alam semesta yang menggunakan dua dari yang sangat tinggi sebagai pelayan, tapi Tuhan hanya tahu berapa lama mereka akan menikmati layanan ini. Han Sen berada di luar, mengatur peralatan yang terguling atau membersihkan perangkat yang telah hancur total. Pada awalnya, Dewa Buaya kecil sangat tertarik untuk memerintahnya. Tetapi setelah beberapa saat, itu menjadi terlalu malas dan berhenti. Begitu dia bebas dari tuan miniaturnya, Han Sen bisa berjalan di sekitar benteng. Sambil melihat melalui alun-alun acak, dia akhirnya menemukan sesuatu. Kristal adalah produk teknologi. Biasanya tidak digunakan untuk membuat hal-hal seperti tablet, tetapi di alun-alun itu, Han Sen menemukan dinding kristal dengan teks di atasnya. Karena dinding kristal pecah, Han Sen membutuhkan hampir 3 hari untuk mengumpulkan semua pecahan dan menyatukan kembali dinding itu. Kemudian, dia bisa membaca teks itu secara lengkap. Keterampilan Crystal Furnace. Ini sepertinya adalah seni Geno, tapi namanya sangat aneh. Aku ingin tahu apa fungsinya. Han Sen mulai membaca isinya sedikit lebih dekat. Bagaimanapun, seni Geno dari Crystallizer biasanya sangat cocok untuk dipraktekkan oleh manusia. Tetapi Han Sen tidak terlalu berharap untuk potensi seni Geno Crystallizer, karena Crystallizer tidak terlalu terkenal dengan seni Genonya. Keterampilan mereka jarang luar biasa. Tapi setelah Han Sen membaca tentang Crystal Furnace, dia menjadi ketakutan. Ini sebenarnya bukan seni Geno. Itu adalah keterampilan yang saleh bagi orang yang suka makan. Tungku kristal adalah cara untuk menguatkan perut seseorang. Berbeda dengan konsume yang fokus pada kemampuan mencerna makanan. Sebaliknya, tungku kristal mengubah perut seseorang menjadi reaktor nuklir. Ini dengan cepat melepaskan energi makanan, dan energi yang dilepaskan akan segera diserap. Sampah akan keluar dengan cepat. Tidak heran Crystallizer memiliki reputasi untuk penelitian dan pengembangan. Bahkan seni Geno mereka ilmiah. Han Sen menyukainya. Dia tidak akan menolak seni Geno baru yang membantu pencernaannya. Tetapi ketika Han Sen mencapai akhir teks untuk Crystal Furnace, dia melihat catatan tambahan. Crystal Furnace versi publik hanya cocok untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Bagi mereka yang berusia di atas 16 tahun, silakan berlatih reaktor inti kristal. Petik 2. Ini adalah versi anak-anak. Han Sen kesal dengan itu, tetapi dia tidak dapat menemukan Crystal Furnace versi dewasa, jadi dia harus mempelajari versi anak-anak terlebih dahulu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.